Mendengar bahwa Raja Biksi adalah seorang wanita dan dia sangat bangga, Huo segera menginginkan dia menjadi tunggangannya lebih jauh lagi. Ratu Biksi memiliki kekayaan yang tiada habisnya, dan Raja Biksi dapat membawa keberuntungan yang tiada habisnya kepada orang-orang. Bagaimana hal ini tidak membuat orang bersemangat? Aku datang ke sini untuk menjadikanmu tungganganku, kata Huo sambil tersenyum. Bisakah kamu menemukan harta karun yang bisa aku hargai? Setelah hening beberapa saat, suara tajam Raja Biksi terdengar dari dalam kastil. Dia tahu bahwa hidupnya selalu penuh dengan keberuntungan, jadi dia percaya bahwa kali ini juga akan membawa keberuntungan. Apakah ini caramu memperlakukan calon tuanmu? Huo tertawa ketika mendengar suara seperti itu, dan kata-katanya menunjukkan nada yang lebih bangga daripada Ratu Biksi. Silakan masuk. Ratu Biksi bahkan tidak marah. Setelah hening beberapa saat, dia membiarkan Huo dan yang lainnya masuk. Huo tersenyum, kembali ke Long Ge dan yang lainnya, menunjukkan senyuman yang dapat memikat semua makhluk hidup, lalu memimpin dengan mengayunkan gaun merahnya dan berjalan ke kastil yang berkilauan. Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati mengikuti Huo, mengagumi kastil Ratu Bigui. Melangkah ke gerbang kota emas yang besar, sebuah istana megah muncul di depan Long Ge dan yang lainnya. Di sekeliling istana terdapat segala jenis harta langka berupa surga, material, dan bumi. Huo dan yang lainnya berjalan di jalanan bersih di kastil, merasakan aura yang kaya di sekitar mereka. Hanya harta surga dan bumi ini yang dapat memancarkan aura surga dan bumi yang begitu kaya. Aura langit dan bumi yang begitu kaya, Huo menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Wajah anggunnya tiba-tiba menunjukkan perasaan nyaman, yang membuat Huo semakin bertekad untuk menaklukkan Ratu Biksi. Selama dia menaklukkan Ratu Biksi, tidak hanya semua harta karun di sini akan menjadi miliknya, tetapi semua harta karun yang ditemukan Ratu Biksi di masa depan akan menjadi milik Huo. Long Ge dan yang lainnya juga dikejutkan oleh materi surgawi dan harta duniawi yang muncul di sekitar mereka. Materi surgawi dan harta duniawi ini tidak kalah dengan materi surgawi dan harta duniawi di surga ke-9 dunia Buddhis. Jika mereka ingin menggunakan materi surgawi dan harta duniawi untuk mengesankan, tidak mungkin menipu ratu. Huo dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan kastil, dan segera mereka sampai di istana yang megah. Huo dan yang lainnya tidak ragu-ragu, langsung berjalan, dan segera memasuki aula yang megah. Dinding di sekitar tengah aula megah bertatahkan berbagai artefak. Artefak ini semuanya berada di atas tembaga ilahi kelas menengah, dekorasi harus lebih baik. Long Ge dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat bahwa semua artefak ini berada di bawah perak ilahi tingkat rendah. Lagi pula, hanya ada sedikit artefak di atas perak ilahi tingkat menengah para Buddha di alam dewa diizinkan. Ketika utusan Si Tian datang melihatnya, dia juga akan merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, Si Tian adalah utusan umat Buddha di dunia ilahi dibandingkan dengan ratu satu sama lain, dia akan terlalu mempermalukan umat Buddha di alam dewa. Di tengah istana terdapat singgasana emas yang sangat besar. Di tengah singgasana tersebut terdapat seorang gadis kecil yang cantik sedang duduk. Gadis kecil ini mengenakan pakaian emas yang indah dan memegang kristal sebening kristal di tangannya. Informasi lantai ditampilkan pada kristal. Namun, Long Ge dan yang lainnya menggunakan pemeriksaan mental untuk mengetahui bahwa gadis kecil ini adalah Ratu Biksi. Orang yang berlatih Doqi tidak dapat dinilai berdasarkan penampilan mereka. Kamu hanya ingin menjadikanku tungganganmu. Gadis kecil yang duduk di atas tahta memandang Huo dan bertanya. Nah, apakah kamu Ratu Biksi? Huo mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Yah, tapi Ratu Biksi bukan namaku. Namaku Bei, kata gadis kecil itu. Haha, halo, Bei, saya Huo, kata Huo sambil tersenyum. Tunjukkan padaku harta apapun yang kamu miliki. Jika aku menyukainya, aku akan mengikutimu, kata Ratu Bei. Huo dan Long Ge saling memandang, bertanya-tanya harta dan perlengkapan apa yang akan mereka bawa. Diperkirakan hanya pedang dewa perang dan baju besi dewa perang yang menarik bagi pihak lain, tapi inilah yang ingin digunakan Long Ge dan Huo. Selain itu, saya tidak tahu hal lain apa yang diberikan kepada mereka. Haha, saya kira Anda perlu mengambil setidaknya 4 relik Buddha ini. Biksi Gunung Buddha Maitreya tersenyum, lalu mengeluarkan relik Buddha yang baru diperoleh dari cincin luar angkasa. Haha, Lao Bei, jika aku mengirimmu pergi dengan membawa 2 relik Buddha, apakah kamu akan menjadi tunggangan orang lain? Gadis kecil Bei tersenyum. Kamu belum tahu keampuhan peninggalan Buddha ini. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan tingkat Qi-Zun seseorang. Saya dapat meminum 1 pil untuk meningkatkan Qi-Zun ke tingkat ke-8. Saya dapat meminum 2 pil untuk meningkatkan ke tingkat ke-9, tingkat Qi-Zun. Ketika saya dipromosikan ke tingkat ke-9 Qi-Zun, belum tentu keberuntungan saya lebih tinggi dari Anda, kata Lao Bei Gunung Maitreya. Haha, gadis kecil itu tiba-tiba tertawa lagi, memandang ke Lao Bei,
lalu ke Buddha Maitreya, lalu berkata saya tidak hanya memahami keampuhan relik Buddha ini, tetapi saya juga tahu lebih banyak dari yang Anda tahu. Kalau begitu, tahukah kamu kalau ini bisa meningkatkan semangat juangmu satu tingkat? Lao Bei bertanya. Aku tahu bahwa mengambil satu relik Buddha dapat meningkatkan tingkat semangat juang. Namun, seseorang hanya dapat mengambil satu relik seumur hidup. Bukankah tuanmu memberitahumu? Ini, Lao Bei memandang Buddha Maitreya dengan depresi, dan kemudian bertanya, apakah yang dikatakan Bei Bei benar? Itu benar, kata Maitreya sambil tersenyum. Cukup untuk mengambil satu relik Buddha seumur hidupmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa gunanya dua relik itu? Lao Bei berteriak sedikit marah. Kamu berencana mengambil dua buahnya sendiri, tapi kami tidak tahu kamu akan menggunakannya untuk apa. Mungkin kamu ingin memberikannya kepada pacarmu, kata Maitreya sambil tersenyum. Ya, ketika Anda bertanya kepada kami untuk apa relik Sang Buddha digunakan, kami juga memberitahu Anda bahwa tidak ada yang disembunyikan dari Anda, dan Anda tidak menanyakan berapa banyak pil yang dapat Anda minum, tanya kami. Qilin Xiaobai tertawa di sampingnya, jalan. Haha, Lao Bei, kamu puas. Meningkatkan level semangat juangmu sudah sangat bagus, cukup untuk menjadikanmu tunggangan orang lain. Aduh, Lao Bei menghela nafas tak berdaya. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Kamu tidak bisa menyuruhnya untuk tidak menerimanya sekarang. Dia telah menjadi tunggangan Buddha Maitreya. Ratu Bei Bei, jika saya ingin Anda menjadi tunggangan saya, berapa level Qizun yang harus Anda promosikan? Huo Wu bertanya sambil tersenyum. Yah, setidaknya itu adalah dua level Qizun dan kamu dapat meningkatkannya tidak peduli di level manapun kamu berada, kata Bei Bei sambil tersenyum. Haha, kebetulan aku memiliki harta karun seperti itu, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan manik yang bersinar dari cincin luar angkasa. Manik ini memancarkan cahaya lembut dan menyatu dengan dunia sekitarnya manik roh teleportasi tingkat Sun yang pernah digunakan Long Ge sebelumnya. Ini, mata Bei Bei berbinar, begitu pula semua orang yang hadir. Ini adalah manik roh teleportasi setingkat Qizun. Manik roh teleportasi ini memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan 2 tingkat kekuatan mental pengguna, karena memungkinkan pengguna untuk lebih memahami dunia di sekitarnya. Fungsi kedua adalah mempercepat pemulihan semangat juang dan kekuatan mental. Fungsi ketiga adalah memungkinkan pengguna untuk berteleportasi ke 5 tempat di mana titik teleportasi telah ditentukan. Mungkin ada fungsi lain, tapi hanya itu yang saya tahu. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian di mata semua orang yang iri, dia menyerahkan manik roh teleportasi tingkat Qizun ke tangan Huo Wu. Huo Wu tersenyum dan mengambil manik roh teleportasi. Dia tahu bahwa Long Ge juga memiliki manik roh teleportasi tingkat senjata sihir yang lebih canggih, jadi tidak masalah meskipun dia memberikan manik roh teleportasi yang begitu berharga. Apakah ini benar? Jika benar, aku akan menjadi tungganganmu, Huo Wu. Mata Bei Bei semakin cerah. Di sebelahnya, Lao Bei kecewa. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bertemu dengan guru yang begitu baik. Meski sangat beruntung mendapatkan relik Sang Buddha, namun dibandingkan dengan Ratu Biksi, relik Buddha yang didapatnya hanyalah sampah. Haha, jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri. Huo Wu tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan manik-manik teleportasi tingkat Master Qi dan mengirimkannya ke Ratu Biksi. Ratu Bei Bei mengambilnya dengan hati-hati, lalu memegangnya dengan tangannya dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia segera menemukan bahwa manik roh teleportasi tingkat Qizun benar-benar memiliki efek ajaib adalah dia hanya berada di tingkat ke-7 Qizun. Sekarang keberuntungannya sangat bagus. Jika saatnya tiba, menggunakan manik-manik roh teleportasi setingkat Qizun dijamin akan meningkatkan banyak keberuntungannya. Siapa yang tahu seberapa baik keberuntungannya nanti? Melihat ekspresi bahagia Bei Bei, Huo Wu merasa jauh lebih lega. Faktanya, memberi Bei Bei manik roh teleportasi tingkat Qizun sama dengan memberikannya ke tunggangannya sendiri, jadi Huo Wu sangat senang. Bei Bei, apakah kamu puas? Huo Wu bertanya dengan lembut. Puas. Ratu Bei Bei mengangguk gembira, lalu melompat dari singgasana dan terbang ke depan Huo Wu. Sekarang kita bisa menandatangani kontrak. Bei Bei percaya pada keberuntungannya. Dia sangat beruntung sejak dia masih kecil. Selain itu, dia telah menganalisis bahwa karena Huo Wu bersedia mengeluarkan harta yang begitu bagus, dia pasti memiliki harta yang lebih baik menari. Ya, Huo Wu mengangguk dan mulai menandatangani kontrak dengan Bei Bei. Setelah beberapa saat, Huo Wu berhasil menandatangani kontrak dengan Bei Bei. Kontrak ini merupakan kontrak yang setara, yang juga mengejutkan Bei Bei. Aku akan memanggilmu Saudari Xiao Bei mulai sekarang, kata Huo Wu sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memanggilmu Sister Huo Wu, kata Bei Bei sambil tersenyum bahagia. Haha, karena kita sudah memiliki tunggangan, ayo lanjutkan ke level berikutnya.
Long Ge tersenyum dan mengangguk. Ya Huowu tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Bei Bei. Sekarang aku telah menjadi tungganganmu, Saudari Wu, tentu saja aku akan mendobrak menara bersamamu. Kastil ini akan diserahkan kepada generasi mendatang. Saya yakin dengan mengikuti Saudari Huowu, kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik di masa depan, Bei Bei berkata sambil tersenyum, memperlihatkan dua gigi harimau kecil yang indah. Oke, ayo langsung terbang ke level berikutnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Tidak perlu terbang, portal ke ruang tunggu di lantai berikutnya ada di istanaku, kata Xiao Bei sambil tersenyum. Haha, aku tidak percaya betapa beruntungnya aku memiliki tunggangan seperti itu. Aku bahkan menghemat waktu terbang ke portal, kata Huowu sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya juga tertawa. Setelah itu, Long Ge dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di lantai 88. Bersantai di lantai 88. Dalam lebih dari sebulan, kita telah mencapai lantai 88 Menara Dewa Perang, tapi lantai di belakangnya pasti semakin sulit untuk ditembus, kata Long Ge sambil berpikir. Denganku, Xiao Bei, kamu pasti akan mendapat keberuntungan, kata Xiao Bei sambil tersenyum dari samping. Wajah gadis kecil yang lucu itu membuat Long Ge dan yang lainnya menenangkan suasana gugup mereka. Yah, sebenarnya kita tidak perlu gugup. Dengan kekuatan tempur kita yang kuat, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan kita. Si Tian, utusan suku Buddha di alam dewa, berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu binatang suci macam apa yang ada di level berikutnya. Kali ini giliranku yang mengambil tindakan, kan? Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dengan jejak niat bertarung di matanya 6 gaya membasmi dewa, Tang Yidao sekarang menggunakan gaya membasmi dewa. Saat melakukan bentuk ke-6 Sen, dia selalu menggunakan seni dewa gila terlebih dahulu, sehingga dia dapat memaksimalkan efektivitas tempurnya seringkali, Tang Yidao menjadi suka berperang. Saya tidak tahu apakah ini akan terus berlanjut. Untungnya, kamu masih seorang master dengan level tempur Qizun level 20, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Qizun level 20. Xiao Bei membuka matanya yang bulat dan bertanya dengan tidak percaya. Dalam ingatannya, mereka yang mencapai Qizun level 20 berhasil selamat dari 100 kesengsaraan ilahi tingkat pertempuran. Apa yang aneh? Ada banyak orang di sini yang telah mencapai level tempur Qizun level 20, termasuk Tuanmu Huowu, yang semuanya memiliki level tempur Qizun level 20, kata Kilin Xiao Bai di sebelahnya. Benarkah? Xiao Bei menatap Huowu dengan mata terbelalak dan bertanya. Tentu saja benar, kata Huowu sambil tersenyum, lalu membelai kepala Xiao Bei. Haha, keberuntunganku sangat bagus, kata Xiao Bei sambil tersenyum. Awalnya, dia khawatir apakah dia akan berhasil melewati kesengsaraan ilahi. Sekarang dia melihat bahwa tuannya telah mencapai level pertempuran Qizun level 20. Ketika saatnya tiba, dia akan membawanya bersamanya untuk melewati kesengsaraan ilahi jelas merupakan hal yang relatif mudah, tetapi jika dia tahu bahwa Long Gexiang meminta banyak orang untuk melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama, suasana hatinya akan turun drastis, puncak ke lembah. Jika seorang master dengan Qizun level 20 memimpin seseorang untuk melewati kesengsaraan ilahi, tingkat keberhasilannya masih relatif tinggi. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan ilahi meningkat 4 kali lipat melewati kesengsaraan ilahi. Kekuatan 4 kali lipat bukanlah apa-apa. Namun, jika 3 orang melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama, kekuatannya akan menjadi 9 kali lipat dari aslinya. Jika 4 orang melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama, kekuatannya akan menjadi 16 kali lipat asli. Dalam pandangan Long Ge, di masa depan mereka akan melalui kesengsaraan ilahi. Pasti ada lebih dari 8 orang, karena orang yang bersembunyi di balik jubah abu-abu pernah berkata bahwa semakin banyak orang yang melewati kesengsaraan ilahi, semakin banyak keuntungan yang didapat setelah melewati kesengsaraan ilahi. Adapun berapa banyak orang yang diizinkan melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama, itu tergantung pada jenis harta apa yang didapat Long Ge dalam harta karun dewa perang yang lain sedang melalui kesengsaraan ilahi. Long Ge memandang Xiao Bei yang bersemangat, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin memberi tahu Xiao Bei idenya untuk melewati kesengsaraan ilahi, atau akan sangat buruk jika menakuti gadis kecil itu. Kalau begitu, ayo kita menerobos ke lantai 88, kata Tang Yidao, lalu dia menunggangi Yaizhen Xiaodou, yang berada di tingkat ke-9 Qizun, menopang topeng semangat juang merah, membuka portal ruang tunggu, di lantai 88 dan berjalan keluar. Di luar ruang tunggu di lantai 88 adalah sebuah planet di dunia binatang mitos. Di planet ini, ada binatang mitos tingkat 8 Jiaotu. Binatang mitos Jiaotu adalah santo pelindung malam itu waspada terhadap penjahat. Ini karena kekuatan mentalnya agak istimewa. Dia sering dapat melihat apakah orang lain memiliki niat membasmi di dalam hatinya,
dan dengan demikian menentukan orang mana yang baik kepada Anda dan orang mana yang tidak baik kepada Anda, sehingga mencapai tujuan dari penjahat, menjaga dari penjahat. Ketika Tang Yidao keluar dari pintu ruang tunggu bersama Yasu Xiaodou, serangkaian kekuatan mental tiba-tiba menyapu dirinya. Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, lebih dari 100 Jiaotu telah mengepung Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya melihat gambar Jiao dan menemukan bahwa mereka tampak mirip dengan unicorn, dengan kepala naga dan tubuh unicorn. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh mereka berwarna hijau, dan dua kumis naga di kepala naga terlihat sangat panjang. Jiaotu itu juga melihat ke arah Long Ge dan yang lainnya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa mereka pada dasarnya tidak dapat mendeteksi kekuatan Long Ge dan yang lainnya baru saja menaklukkan. Lagi pula, tidak satu pun dari binatang suci itu yang mencapai Qi Zun tingkat ke-8. Binatang mitos ini disebut Jiaotu, dan mereka pandai mendeteksi hati orang lain. Jika kita memiliki niat membasmi di dalam hati kita, mereka akan segera mendeteksinya, kata Yazi Xiaodou. Oh, ajaib sekali. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu tiba-tiba menggunakan seni dewa gila, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan momentum yang kuat. Dengan ledakan momentum yang kuat, tubuh Tang Yidao dikelilingi oleh semangat juang merah dan energi ibel hitam, matanya juga memerah, tetapi Tang Yidao sengaja menyembunyikan niat membasmi di dalam hatinya. Lebih dari 100 Jiaotu sedikit terkejut setelah melihat Tang Yidao tiba-tiba meledak dengan momentum, tetapi kekuatan mental mereka dengan cepat mendeteksi bahwa Tang Yidao tidak memiliki niat membasmi di dalam hatinya, jadi mereka santai. Jiaotu setinggi 6 meter dan panjang 9 meter terbang keluar dan berkata kepada Tang Yidao dan yang lainnya di langit, apakah Anda di sini untuk mendobrak menara Dewa Perang? Tentu saja, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Dia hampir tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan Jiaotu, karena pertanyaan seperti itu sama dengan omong kosong. Kalau begitu, tahukah Anda apa yang Anda perlukan untuk mencoba melewati level ini? Tanya perwakilan Jiaotu. Saya tidak tahu, kata Tang Yidao, tetapi hatinya tidak bisa berkata-kata. Jika dia tahu, bukankah dia akan bersaing secara langsung? Oke, izinkan saya memberitahu Anda, kemampuan deteksi mental diuji pada level ini. Selama Anda dapat mendeteksi salah satu dari lebih dari 100 Jiaotu kami yang memiliki niat membasmi di dalam hatinya, maka kami akan membiarkan Anda lewat, tanya jalan. Apakah sesederhana itu? Tang Yidao bertanya. Sesederhana itu, kata perwakilan Jiaotu sambil tersenyum, tetapi matanya menunjukkan keyakinan yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya pandai mendeteksi niat membasmi orang lain, tetapi mereka juga dapat menyembunyikan niat membasmi mereka sendiri dengan sempurna. Tahu berapa banyak orang yang lewat di sini? Saya telah gagal. Ketika saya gagal, saya menghadapi serangan kolektif dari sejumlah besar Jiaotu, dan penantang hanya bisa menghancurkan kristal teleportasi dengan kebencian dan keluar. Namun, Tang Yidao memiliki keyakinan mutlak, karena kekuatan mentalnya telah mencapai puncak Qi Zun tingkat ke-9, dan seiring dengan peningkatan level pertarungan, kemampuan deteksi kekuatan mentalnya juga meningkat, jadi dia yakin bahwa dia dapat mendeteksi ini. Ratusan paprika dalam gambar memiliki niat membasmi. Bahkan jika dia tidak dapat mendeteksinya, Tang Yidao percaya bahwa dengan level pertarungan 20 levelnya yang arogan, dia akan mampu berjuang untuk langsung ke level berikutnya. Baiklah, sekarang kamu bisa memulai ujianmu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Perwakilan dari gambar lada yang baik terbang kembali ke 100 gambar lada, dan kemudian, lebih dari 100 gambar lada melepaskan momentum yang kuat pada saat yang bersamaan. Perwakilan dari gambar lada sangat berpengetahuan dalam menyembunyikan niat membasmi mereka. Biasanya ketika hanya ada sedikit orang yang memasuki level, mereka akan meminta mereka untuk menebak salah satu dari 4 orang tersebut, dan ketika ada lebih banyak orang, kesulitannya pun meningkat, sama seperti Tang Yidao dan lainnya. Kali ini, karena Long Ge dan yang lainnya memiliki total lebih dari 20 orang, ada lebih dari 100 Jiaotu, dan di antara mereka, hanya satu Jiaotu yang memiliki niat membasmi yang nyata. Kekuatan menjadi sangat kuat, tetapi Tang Yidao juga harus sangat peka terhadap niat membasmi. Oleh karena itu, perwakilan Jiaotu sangat percaya pada mereka. Melihat senyum percaya diri yang diwakili oleh Jiaotu, Tang Yidao juga memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Silakan gunakan untuk mengunjungi situs ini. Kekuatan spiritualku lebih tinggi darimu. Niat membasmiku lebih kuat darimu, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian seni dewa gila mencapai titik ekstrimnya. Tiba-tiba, kekuatan mental yang luar biasa mengalir ke lebih dari 100 paprika, dikelilingi oleh lebih dari 100 gambar lada. Lebih dari 100 makhluk mitos Jiaotu melepaskan kekuatan mental mereka pada saat yang sama, segera membungkus pikiran batin mereka, sehingga mustahil bagi Tang Yidao untuk mendeteksi mereka. Yah, tidak, kamu bisa mencegahku mendeteksinya untuk saat ini. Namun, jika seseorang memiliki niat membasmi di dalam hatinya, aku bisa memicunya.
Tang Yidao tersenyum, dan kemudian niat membasmi yang kejam itu tiba-tiba tercurah dengan gila-gilaan, dingin dan dingin. Aura pembasmi tiba-tiba mengubah radius 10 mil menjadi gudang es. Dirasakan oleh aura Tang Yidao, kekuatan mental para Jiaotu itu mulai tidak mampu menahan niat membasmi di dalam hati mereka. Tiba-tiba, salah satu Jiaotu tiba-tiba mengeluarkan niat membasmi yang kuat. Niat membasmi itu begitu kuat sehingga semua orang yang hadir bisa merasakannya. Orang yang memancarkan niat membasmi jelas merupakan perwakilan dari Jiaotu. Haha, kita menang, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menarik momentum luar biasa dan niat membasminya yang kuat. Melihat betapa kuatnya Tang Yidao dan yang lainnya, perwakilan Jiaotu mengangguk tak berdaya, mengakui kekalahan. Kekuatan mentalmu sangat kuat dan niat membasmimu bahkan lebih kuat. Kamu telah menang. Tidak akan ada lagi makhluk mitos yang menghentikanmu di level ini, kata perwakilan Jiaotu, dan kemudian bekerja sama dengan Jiaotu lainnya untuk memberi jalan bagi sebuah bagian. Terima kasih. Tang Yidao tersenyum dan mengangguk, lalu terbang dan memimpin untuk terbang ke depan. Selama perjalanan di belakang lantai 88, tidak ada binatang dewa yang datang untuk mencegat mereka. Longge dan yang lainnya juga memasuki ruang tunggu di lantai 89 setelah 1 jam penerbangan. Bersantai di lantai 89. Longge, kita semua punya tunggangan. Sepertinya hanya kamu, Buddha, dan Si Tian yang tidak punya tunggangan, kata Tang Yidao pada Longge. Haha, bukankah Qilin San dan yang lainnya juga punya? Kata Bu melonjak. Longge bertanya sambil tersenyum. Hei Longge, kami adalah binatang mitos. Pernahkah Anda melihat binatang mitos dengan tunggangan binatang mitos? Tidak mungkin untuk menandatangani kontrak, kata Qilin Xiaobai. Haha, itu dia, kata Longge sambil tersenyum, lalu menatap Si Tian. Si Tian, kenapa kamu tidak menginginkan tunggangan? Percuma saya meminta tunggangan, karena saya selalu ingin kembali ke alam dewa, dan tunggangan itu tidak bisa kembali ke alam dewa bersama saya, jelas Si Tian. Di mana kamu, Buddha? Longge bertanya. Saya tidak seperti Anda, menunggu binatang suci yang cocok untuk kita, kata Buddha sambil tersenyum. Yah, kuharap kita bisa menemukan binatang dewa yang cocok di level berikutnya, kata Longge. Baiklah, giliran saya untuk mengambil tindakan di level berikutnya. Saya harus mendapatkan makhluk mitos yang cocok untuk saya di level berikutnya, kata Buddha sambil tersenyum. Apakah ini firasatmu atau prediksimu? Longge bertanya sambil tersenyum. Rahasia surga tidak boleh dibocorkan, kata Buddha sambil tersenyum, mengatupkan kedua tangannya, lalu memegang penutup Buddha emas di tubuhnya, berjalan ke depan, dan membuka portal menuju ruang tunggu di lantai 89. Lantai 89 masih merupakan planet di dunia binatang mitos. Di planet ini, Ciki, seorang Master Ki tingkat 9, lahir. Ciki, binatang mitos, adalah simbol hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan adalah dia dapat menciptakan seseorang dengan energi spiritual yang melimpah dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian membangun sebuah istana. Istana ini akan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, memungkinkan orang untuk berlatih dengan baik di dalamnya turun. Ciki ini adalah pilihan pet terbaik. Ketika Buddha mengangkat semangat juang emas dan muncul dari ruang tunggu di lantai 89, ciuman Qi tersebut adalah yang pertama mengenai Buddha. Tiba-tiba, lebih dari 100 ciuman Qi terbang ke arah Buddha dan yang lainnya dengan cepat. Ketika Longge dan yang lainnya benar-benar keluar dari ruang tunggu, mereka dikelilingi oleh lebih dari 100 Ciki. Ketika Yaizhen Xiaodou melihat Cikis di seberangnya, dia segera menjelaskan situasi Cikis kepada semua orang. Binatang mitos Cikis pandai memilih tempat dengan energi spiritual yang melimpah dan sangat cocok untuk menjadi tunggangan pelatihan. Binatang mitos Cikis ini adalah tunggangan pertama. Haha, gunung ini cocok untukku, kata Buddha sambil tersenyum. Dia berencana untuk membawa Cikis bersamanya ketika dia melewati kesengsaraan ilahi di masa depan dengan energi spiritual yang melimpah untuk dipraktikkan, sehingga ia dapat berdiri kokoh di alam dewa. Ya tidak, Longge tersenyum dan mengangguk. Saudara Long, apakah kamu juga menginginkan tunggangan seperti itu? Huo Wu bertanya. Ini sangat buruk, tapi itu tidak cocok untukku, kata Longge sambil tersenyum. Longge memiliki pedang dewa perang, dengan pedang dewa perang, dia dapat dengan mudah menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya tidak peduli di mana dia berada. Oleh karena itu, untuk monster mitos ini, Longge tidak membutuhkannya, Longge harus menunggu monster mitos yang cocok untuknya. Tepat ketika Longge dan yang lainnya sedang mengukur binatang dewa Cikis, binatang dewa Cikis itu juga sedang mengukur Longge dan yang lainnya. Longge dan timnya telah menaklukkan banyak binatang dewa di dalam Dewa Menara Perang. Beberapa dari mereka benar-benar mencapai level Qi Zun tingkat ke-9 mengejutkan mereka. Cikis, sang dewa, sangat cocok menjadi tungganganku. Kamu boleh mengajukan pertanyaan apapun, dan aku akan menjawab semuanya.
Buddha tersenyum dan terbang ke udara. Menghadapi lebih dari 100 cikis sendirian, dia tidak menunjukkan apapun rasa takut, tetapi menunjukkan miliknya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Seorang perwakilan Ciki terbang keluar. Dia pada dasarnya terlihat sama dengan Kilin, hanya saja cahaya di tubuhnya berwarna emas, yang sangat cocok dengan Buddha sederhananya. Ini tentang level pertarungan master. Hanya jika level pertarungannya cukup kuat, kita akan menjadi tunggangannya. Wajar jika Ciki mengatakan ini. Jika mereka memilih tempat dengan energi spiritual yang melimpah di masa depan, kekuatan lain pasti akan datang untuk merebutnya, dan pertempuran akan terjadi bekerja keras untuk mendeteksinya berlimpah. Jika tanah itu ditempati oleh orang lain, usaha mereka akan sia-sia. Oleh karena itu, ketika mereka memilih master, mereka harus memilih yang kuat. Haha, kebetulan aku adalah master yang perlu kamu temukan. Buddha tersenyum. Berapa level tempurmu? Tanya perwakilan Ciki. Kamu bisa merasakannya, kata Buddha sambil tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan tersebar, aura kuat Buddha naik ke atas. Merasakan meningkatnya momentum Sang Buddha, lebih dari 100 ciuman Qi dipukul mundur oleh semangat juang yang ganas. Baru setelah mereka mundur 10 mil barulah mereka hampir tidak dapat menahan momentum kuat dari Sang Buddha. Haha, luar biasa, Buddha bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu hebat? Apakah kamu sudah mencapai level pertarungan? Perwakilan Cikis tidak ragu sama sekali ketika dia melihat momentum yang begitu kuat. Dia bisa mengalahkan lebih dari 100 Cikis hanya dengan Buddha saja. Level pertarungannya melebihi Qizun level 20, kata Buddha bangga. Benarkah? Perwakilan Ciki sedikit takut, dan Ciki yang lain juga sedikit takut. Sungguh, tim kami akan mencapai lantai 100 menara Dewa Perang. Tidak hanya level tempur saya yang melebihi Qizun level 20, tetapi ada banyak orang di tim kami yang level tempurnya melebihi Qizun level 20, kata Buddha. Mendengar apa yang Sang Buddha katakan, Cikises itu langsung bersemangat. Menurut pendapat mereka, memiliki master yang level tempurnya di atas level 18 Qizun adalah masalah besar. Tidakkah ini membuat mereka bersemangat? Siapa yang ingin kamu minta menjadi tungganganmu? Tanya perwakilan Ciki. Memiliki master yang begitu kuat juga merupakan kebanggaan dari monster mitos Ciki, karena Ciki juga membutuhkan perlindungan dari master yang kuat, dan kemudian di suatu tempat dengan energi spiritual yang berlimpah. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Hanya kamu, kata Buddha sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Cikis. Buddha telah mengujinya dengan kekuatan spiritual. Cikis mewakili kekuatan spiritual tertinggi, dan tentu saja level pertarungannya juga yang tertinggi. Bakat dan keterampilan monster mitos ini semuanya terkait dengan kekuatan spiritual. Jadi di masa depan, memilih tempat dengan energi spiritual yang melimpah di dunia pasti akan menjadi tempat terbaik untuk dipilih oleh perwakilan Cikis ini. Baiklah, aku belum menyebutkan siapa calon pemiliknya, tanya perwakilan Ciki penuh semangat. Saya tidak punya nama sekarang, saya hanya punya gelar. Gelar saya adalah Buddha, kata Buddha sambil tersenyum. Hanya setelah orang-orang di dunia Buddhis naik ke alam kedewaan, umat Buddha di alam kedewaan diberikan secara seragam nama. Oleh karena itu, sekarang mereka hanya memiliki gelar. Tetapi Buddha di dunia Buddhis. Perwakilan Cikis bertanya dengan heran. Ya, Buddha tersenyum dan mengangguk. Pantas saja dia punya kekuatan yang begitu besar. Ternyata dia adalah Buddha dari dunia Buddha. Saya senang memiliki guru seperti itu. Mari kita tanda tangani upacara kontrak secepatnya, kata perwakilan Cikis. Ya, Buddha mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian di bawah tatapan iri lebih dari 100 Cikis, dia menandatangani kontrak dengan perwakilan Cikis, menjadikan perwakilan Cikis sebagai tunggangannya. Setelah menandatangani kontrak, Buddha bertanya apakah nanti akan ada halangan dari kami. Tidak ada halangan di belakang. Anda bisa terbang langsung ke ruang tunggu di lantai 90. Guru, biarkan saya yang memimpin jalannya, kata Ciki, tunggangan Buddha. Ya, Buddha mengangguk sambil tersenyum, lalu menaiki punggung Cikis, membiarkan Cikis terbang di depan. Longge dan yang lainnya juga berangkat satu demi satu, mengikuti di belakang Buddha dan terbang menuju ruang tunggu di lantai bawah. Ketika Longge dan yang lainnya terbang dan hanya punggung mereka yang tersisa, lebih dari 100 Cikises yang tersisa dalam depresi. Mereka pasti merasa sedih karena tidak bisa menjadi tunggangan Longge dan yang lainnya. Di ruang tunggu di lantai 90. Saudara Long, level berikutnya adalah level terakhir di dunia monster mitos. Jika Anda tidak memilih monster mitos, Anda tidak akan memiliki kesempatan, Huo Wu mengingatkan. Haha, jika itu masalahnya, maka aku akan memilih binatang dewa tingkat berikutnya. Kali ini giliranku untuk mengambil tindakan, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, kuharap kakak Long mendapatkan binatang dewa yang bagus, kata Huo Wu sambil tersenyum. Ya, Long Ge mengangguk,
lalu menyangga topeng semangat juang dan membuka portal ke ruang tunggu di lantai 90. Di luar ruang tunggu di lantai 90 terdapat sebuah planet di alam binatang mitos. Planet ini berisi binatang mitos tingkat 9 Taoti. Binatang mitos Taoti pandai memasak dan merupakan pencinta kuliner alami. Meskipun mereka mencicipi makanan lezat, mereka bisa juga memasak makanan lezat. Energi spiritual yang lezat, dan mereka juga dapat mengidentifikasi racun. Ketika Longge keluar dari ruang tunggu di lantai 90, dia mencium aroma makanan, yang membuat air liur Longge hampir mengalir tak terkendali. Ketika Tang Yidao dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka langsung tertarik dengan bau makanan. Namun, tidak ada binatang suci yang datang untuk mencegat mereka. Baunya enak sekali, kata Xiao Hong mabuk sambil memejamkan mata. Dia sangat menyukai makanan dan tidak bisa menahan menelan ludahnya beberapa kali. Haha, ini pasti binatang Taoti yang paling jago memasak, kata Yaizhen Xiaodou sambil tersenyum. Apa ciri-ciri binatang mitos Taoti ini? Longge bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka paling suka memasak. Mereka tidak hanya pandai memasak, tapi juga pandai menikmati makanan lezat. Haha, Longge, apakah kamu berharap memiliki tunggangan binatang mistis seperti itu? Tanya Azuki. Tentu saja, saya pandai memasak dan menikmati makanan. Memiliki hewan peliharaan seperti itu adalah favorit saya, kata Longge sambil tersenyum. Saudara Long, kamu harus menemukan binatang mitos yang paling kuat dalam memasak makanan lezat, dan kemudian membuatkan makanan lezat untukku setiap hari mulai sekarang, kata Xiao Hong. Haha, Xiao Qiang mungkin tidak akan setuju. Dia mungkin harus belajar memasak dengan serius, kata Longge sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya meluas, dan seorang Taoti dengan kekuatan mental yang relatif kuat tiba-tiba muncul. Pergi dan jinakkan tunggangannya, kata Longge sambil tersenyum, lalu terbang ke udara. Huohu dan yang lainnya juga berangkat satu demi satu, mengikuti Longge. Kemudian, Longge dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju arah dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Ketika Longge dan yang lainnya sedang terbang, tak lama kemudian ada makhluk mitos bernama Taoti di rumah mereka, berkonsentrasi memasak makanan lezat, seolah-olah mereka sedang memasak dengan serius untuk berpartisipasi dalam sebuah konferensi. Setelah terbang selama setengah jam, Longge dan yang lainnya terbang ke suatu tempat dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Di sini, makhluk mitos bernama Taoti berubah menjadi bentuk manusia dan memasak makanan lezat dengan serius di alun-alun istana. Ketika Longge dan yang lainnya melihatnya memasak makanan lezat, mereka tidak mengganggunya dan terbang turun dari langit. Meskipun kekuatan mental si pelahap telah mengalahkan Longge dan yang lainnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali dan malah memasak makanan dengan serius. Taoti ini terlihat seperti anak kecil. Sekarang dia sedang memasak sepanci sup yang lezat, tapi dia dengan terampil memasukkan setiap bumbu ke dalam panci dan mencicipi rasa sup di dalam panci setiap kali dia membuka tutupnya. Semburan aroma akan keluar dari dalam, dan setiap kali aromanya menjadi lebih kuat dari yang terakhir kali. Ketika Longge dan yang lainnya mencium aromanya, air liur mereka mengalir ke perut mereka. Baunya enak sekali sampai air liurku hampir membasahi sepatuku, kata Xiao Hong sambil tersenyum masam. Dia yang paling menyukai makanan tidak tahan dengan wangi seperti itu. Hehe, mereka memasaknya dengan hati-hati. Tidak lama lagi supnya akan siap, kata Longge sambil tersenyum. Apakah dia tidak akan setuju saat kita mencicipinya? Xiao Hong bertanya. Tidak, binatang ilahi Taoti paling menyukai orang lain untuk mencicipi makanan lezat mereka. Tapi kamu harus memberitahuku alasannya setelah kamu mencicipinya, jika tidak, mereka tidak akan pernah membiarkanmu mencicipinya lain kali, kata Yaizhen Xiaodou sambil tersenyum. Yah, selama dia bisa mencicipinya, dia akan menjadi tunggangan kakak Long di masa depan. Apa aku takut tidak punya kesempatan? Xiao Hong menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, dia sama sekali tidak memiliki sikap anggun. Dia bisa menunjukkan sisi kepahlawanannya saat bertarung, dia bisa menunjukkan sisi lembutnya di depan Xiao Qiang, dan dia akan melakukannya. Aku tidak bisa melakukan apapun di depan makanan lezat. Aku tidak bisa mengungkapkan satu sisi pun. Jika aku mengungkapkannya, itu mungkin sisi rakusnya. Bagaimana aku bisa menjadi tunggangannya? Longge merenung. Tidak ada orang di sekitar yang bisa menjawab, karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi Master Taoti. Longge dan yang lainnya hanya menyaksikan masakan anak Taoti itu. Sambil mencium aroma yang semakin kaya, mereka mengamati teknik pemurnian anak Taoti. Longge melihat teknik pemurnian pemuda itu. Dia pasti jauh lebih buruk daripada pemuda ini dalam memasak sup. Namun, Longge yakin bahwa dia bisa melampaui pemuda ini dalam barbecue dan memasak makanan. Dia mungkin itu juga telah digunakan dalam memasak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekitar 1 jam, anak laki-laki rakus itu selesai merebus seluruh panci sup.
Dia mengambil sesendok sup dengan sendok dan menyesapnya. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan mengeluarkan suara kenikmatan. Minumlah, rasanya enak. Melihat anak laki-laki rakus itu begitu bersenang-senang, Long Ge dan yang lainnya, terutama Xiao Hong, tidak tahan lagi, dan mereka semua menyaksikan dengan mata terbuka. Haha, kamu lihat aku cukup pandai memasak, ayo, cicipi sup yang baru saja aku buat, ajak anak rakus itu dengan antusias. Oke, Xiao Hong yang pertama menjawab, lalu dia tidak sabar untuk terbang, langsung mengambil mangkuk besar di sebelahnya dan mengisi sup yang lezat. Anak laki-laki rakus melihat sup itu memiliki daya tarik yang luar biasa hanya karena aromanya, dan dia tidak bisa menahan tawa di sampingnya. Jangan khawatir, panci sup ini beratnya setidaknya lebih dari 300 kg, dan setiap orang punya sesuatu untuk minum. Saat dia berbicara, anak laki-laki rakus itu mulai menyendok sup lezat itu dengan sendok dan menaruhnya di atas meja di sebelahnya. Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati mengambil tempat duduk mereka dan mencicipi sup yang lezat. Long Ge melihat sup di depannya dan berkata, warnanya segar dan kaya aroma, enak sekali. Anak laki-laki rakus itu sangat senang saat melihat seseorang memujinya, lalu perlahan melihat Long Ge dan yang lainnya mencicipi supnya. Huo Hu dan yang lainnya mencicipi sup yang lezat, dengan ekspresi mabuk di wajah mereka, seolah-olah sup tersebut telah mewakili makanan terlezat di dunia. Xiao Hong meminumnya dengan sangat nikmat. Dia hampir memasukkan seluruh kepalanya ke dalam mangkuk. Supnya meluap dan membuat seluruh tubuhnya dipenuhi jus. Namun, menurut pendapat Xiao Hong, ini tidak akan terjadi ingin meminum semuanya. Semua orang melompat ke dalam panci besar dan menikmati sup lezat di dalamnya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Qilin Xiaoqiang. Jika Xiao Hong benar-benar melakukan ini, Qilin Xiaoqiang juga akan menghentikannya. Anak laki-laki rakus itu melihat semua orang menikmati supnya, lalu bertanya apakah kamu boleh mencicipi berapa banyak bumbu yang ada di dalam sup itu. Jangan melewatkan kata-kata. Anak laki-laki rakus itu bertanya, dan Long Ge serta yang lainnya mulai berpikir sambil minum sup. Long Ge, jika dia tidak bisa menjawab, dia mungkin bukan tuan dari anak rakus. Jika dia bisa menjawab, dia mungkin menjadi tuan dari anak rakus. Long Ge dengan lembut menyesap sup panasnya. Tiba-tiba, sup panas yang mendidih itu memancarkan semburan rasa yang luar biasa. Rasa yang luar biasa ini satu demi satu menggugah selera Long Ge, membuat Long Ge merasakan kelezatan yang tiada taraf. Saat sup panas masuk ke perutnya, kehangatan melonjak ke dalam hatinya, dan di dalam sup, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke meridiannya. Energi spiritual ini tidak hanya seperti api, tetapi juga menyegarkan seperti es, yang segera membuat naga merasa lebih baik. Pori-pori di seluruh tubuh terasa segar. Kuah panasnya sudah tercerna sempurna, namun sisa rasa kuahnya masih tertinggal di mulut, meninggalkan sisa rasa yang harum dan tak ada habisnya sehingga membuat orang ingin menyesapnya lagi. Namun pertanyaan anak rakus sudah terlanjur keluar, yaitu menanyakan berapa banyak bumbu yang ada di dalam sop ini. Long Ge memejamkan mata, lalu perlahan mengingat berapa banyak bumbu dalam sup yang baru saja dia cicipi. Long Ge juga pandai memasak. Long Ge telah menggunakan sebagian besar bumbu tersebut keluar, lalu mengamati proses memasak anak rakus itu selama lebih dari 1 jam. Selama proses tersebut, Long Ge juga mencocokkan bumbu yang dimasukkan oleh anak rakus itu dengan bumbu yang dia lihat di tangannya satu persatu, dan kemudian muncul dengan sebagian besar bumbu tersebut dalam sup ini. Energi spiritual yang kaya, selama penyebab energi spiritual tersebut jelas, Long Ge dapat mengetahui semua bahan untuk membuat sup. Huo Hu dan yang lainnya juga perlahan mencicipi dan menebak di samping mereka, tapi tebakan mereka tidak bisa lebih baik dari Long Ge, seorang master yang pandai memasak, jadi setelah menebak sebentar, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke Long Ge di sini, tapi mereka tidak lupa meminum sup lezatnya sambil menonton Long Ge. Long Ge membuka matanya dan tiba-tiba melihat semua orang menatapnya. Dia langsung tertawa. Cicipi. Kakak Long, kamu yang terbaik di sini. Apakah ada bumbu dalam supmu? Huo Hu bertanya. Anak laki-laki rakus itu juga memandang Long Ge dengan penuh minat. Dia ingin mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mulut Long Ge, karena Long Ge seharusnya datang ke sini untuk mengambilnya sebagai tunggangannya, tetapi karena dia bahkan tidak bisa mengetahui jumlah bumbu dengan benar dan gagal melewati level pertama, dia menolak menjadi tunggangan orang lain. Sekarang, dia juga ingin melihat apakah Long Ge bisa mengetahui berapa banyak bumbu yang ada di dalam sup. Long Ge menatap anak laki-laki rakus dengan senyuman tajam di matanya. Anak laki-laki rakus itu terkejut, karena tatapan Long Ge begitu tajam, dan dia sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan. Long Ge tersenyum dan kemudian menyebutkan sebagian besar bahan dalam sup, yang mengejutkan anak rakus itu. 138 jenis bumbu. Anda sebenarnya menyebutkan 136. Sungguh menakjubkan. Bocah rakus itu terkejut. Bahkan sekarang,
dia tidak bisa tidak menyebutkan jumlah total bahannya. Haha, apakah totalnya 138? Kalau begitu saya akan menyebutkan 2 lebih sedikit, kata Long Ge sambil tersenyum. Tidak cukup hanya menyebutkan 136 nama. Apakah kamu juga seorang juru masak? Anak rakus itu bertanya dalam hatinya, dia telah membiarkan Long Ge melewati level pertama ini. Ya, saya bukan hanya seorang juru masak, tapi juga seorang pecinta kuliner, kata Long Ge sambil tersenyum. Karena kamu telah menyebutkan 136 jenis bahan, kamu menjadi milikku. Namaku Haitao, kata anak laki-laki rakus itu sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Hai. Namaku Long Ge. Long Ge mengulurkan tangannya. Bocah rakus Haitao juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Long Ge. Pada saat berjabat tangan, kekuatan mental Long Ge melonjak dengan gila-gilaan, menyebabkan aura langit dan bumi di sekitarnya menyatu menuju pusat, dan kemudian kekuatan mentalnya mendeteksi pikiran-pikiran di benak anak rakus itu. Bocah rakus itu terkejut, dan kekuatan mentalnya melonjak pesat. Namun, dia merasa lega ketika Long Ge tidak berniat menyakitinya. Dia merasakan kekuatan mental Long Ge yang seperti lautan terjadi dalam sekejap. Setelah Long Ge memegang tangan Tao Ti Haitao, dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya sebentar, lalu melepaskannya. Lalu, Long Ge tersenyum dan berkata pada Tao Ti Haitao, "Hehe, aku sudah punya nama 2 bahan yang tersisa." Tanda tanya. Tao Ti Haitao sedikit takut. "Haha, aku akan menyesapnya lagi," kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengambil mangkuk sup di sebelah kiri, menyesap sup lembut di dalamnya, dan kemudian merasakan panas dan dinginnya sup mengalir ke dalam mangkuknya, perut. Aura panas semacam itu, jika aku tidak menebaknya, itu pasti setetes darah Tao Timu. Hanya darah monster mistismu yang memiliki aura panas seperti itu, kata Long Ge sambil tersenyum. Iya, ngomong-ngomong, saat aku membuat sup ini, ditambahkan setetes darah ke dalamnya, yang membuat supnya lebih enak dan penuh energi spiritual. Enak kan? Tao Ti berkata dengan penuh semangat, sepertinya normal jika meneteskan darah ke dalam sup. Lezat Long Ge mengangguk dan tersenyum. Bagaimana dengan sisa bahannya? Tao Ti Xiao Hai bertanya. Ada semacam energi spiritual dingin yang tersisa. Menurutku itu pasti darah Ice Phoenix, kata Long Ge. Tao Ti Xiao Hai sangat terkesan sehingga dia tidak sabar untuk segera menjadi tunggangan Long Ge. Dia berkata dengan penuh semangat, ya, itu memang darah Ice Phoenix. Haha, darah binatang Tao Ti dan darah binatang Ice Phoenix. Gabungan kedua darah itu sungguh luar biasa. Di mana kamu bisa mendapatkan darah Ice Phoenix? Long Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang lain mungkin tidak memilikinya, tapi saya adalah kepala keluarga muda dari klan Tao Ti, jadi tentu saja saya memilikinya, kata Tao Ti Xiao Hai sambil tersenyum. Hah, apa menurutmu hanya kamu yang memilikinya? Aku juga memilikinya, Xiao Bei, kuda Huhu di sebelahnya, cemberut. Apakah kamu, bocah Tao Ti itu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat seorang gadis kecil yang begitu cantik, yang mirip dengan usianya, dan keduanya sangat cantik. Aku putri kecil dari klan Bixi, yang lain memanggilku Ratu Bixi, kata Bixi Xiao Bei bangga, lalu mengibaskan kepang di punggungnya. Huo memandang Tao Ti Xiao Hai, lalu kebigui Xiao Bei, dan merasa keduanya cukup serasi, jadi dia tersenyum dan berkata, hehe, namanya Xiao Bei, kamu bisa menjadi satu di masa depan. Saya tidak ingin melakukannya dengannya, dia tidak memiliki kekayaan sebanyak saya, kata Xiao Bei sambil cemberut. Aku bisa memasak sup naga dan phoenix ini untuk kamu minum setiap hari, kata Xiao Hai cepat. Dilihat dari ekspresi gugupnya, sepertinya dia tertarik pada Xiao Bei. Sup ini awalnya disebut sup naga dan phoenix. Benar-benar enak. Jika kamu membuatkannya untukku minum setiap hari, maka aku bisa mempertimbangkannya. Xiao Bei menyesap sup lezat itu dan berkata sambil bercanda, dengan matanya yang cerah sedikit nakal. Haha, aku khawatir kalau saatnya tiba, dia akan meneteskan darah setiap hari untuk membuat sup dan berubah menjadi daging kering, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha Tang Yidao dan yang lainnya tertawa. Setelah tertawa, Long Ge berkata dengan serius kepada Tao Ti Xiao Hai, kamu sudah tahu tujuan kedatanganku ke sini kali ini, kan? Yah, kamu ingin menjadi tuanku, kan? Tanya anak rakus itu. Ya, apakah kamu bersedia menjadi tungganganku? Long Ge bertanya. Setiap Tao Ti berharap memiliki seorang master yang tahu cara mencicipi makanan lezat, tidak terkecuali saya. Anda adalah orang pertama yang memberitahu saya semua bahan dalam sup naga dan phoenix saya. Mungkin saja saya menjadi tunggangan Anda. Tao Ti Xiao Hai tersenyum. Mungkinkah? Long Ge bertanya dengan cemberut. Yah, karena kita Tao Ti juga suka makanan enak, jadi tuan rumah yang kita cari pasti orang yang bisa masak makanan enak kan? Tao Ti Xiao Hai bertanya. Tentu saja,
Kata Longge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan seutas barbecue yang dibuat secara unik dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Tao Ti Xiaohai. Ini barbecue yang kubuat, kamu bisa mencobanya. Melihat kaki monster panggang emas di depannya dan mencium aroma yang memancar dari dalam keluar, Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan mulai makan dengan gembira. Tao Ti Xiaohai mencicipinya perlahan pada awalnya, dan kemudian menyadari bahwa itu sangat lezat. Dia makan lebih cepat, dan jus meluap dari sudut mulutnya sisa kaki monster itu. Lalu aku mulai makan perlahan, takut aku akan hilang jika aku menghabiskannya terlalu cepat. Longge tersenyum dan melihat ekspresi Tao Ti Xiaohai. Dia dan keterampilan barbeque-nya telah sepenuhnya menaklukkan Tao Ti Xiaohai. Tao Ti Xiaohai akhirnya selesai memakan kaki World of Warcraft, lalu dia bertanya dengan konten yang belum selesai apakah masih ada lagi. Jangan melewatkan kata-kata. Tentu saja, tapi aku ingin bertanya padamu dulu. Apakah kamu bersedia menjadi tungganganku? Longge bertanya sambil tersenyum, dan mengeluarkan kaki binatang ajaib lainnya yang dipanggang berwarna emas. Xiao Hong, yang berada di sebelahnya, tidak tahan untuk waktu yang lama, dia melihat Longge telah memakan satu untuk Tao Ti Xiaohai, tapi dia tidak bisa memakannya kaki monster emas secara langsung, lalu memegangnya di tangannya dengan gembira. Rasanya sama sekali tidak seperti seorang wanita. Melihat situasi ini, Longge tertegun dan hanya bisa melihat kilin Xiao Qiang dan tersenyum pahit. Xiao Hong terkenal karena kerakusannya dan sifat suka berperang Xiaoling. Melihat Xiao Hong makan dengan gembira, air liur Tao Ti Xiaohai sudah mengalir. Lalu dia berkata, tentu saja aku bisa menjadi tungganganmu, tapi ku bilang dia juga kepala keluarga muda dari klan Tao Ti, jadi harus diadakan upacara. Ritual, tanya Longge. Dalam 3 hari, planet Tao Ti kita akan mengadakan kontes kuliner yang diadakan sekali dalam 1000 tahun. Semua Tao Ti di planet kita akan berpartisipasi dalam kontes ini. Jika Anda dapat memenangkan kontes kuliner ini, saya akan secara terbuka menyatakan Anda menjadi pemenangnya, tuanku. Kata Tao Ti Xiaohai. Dalam 3 hari, kata Longge. Longge, apakah ini akan menunda perjalanan kita ke Menara Dewa Perang? Tang Yidao bertanya dengan cemberut. Mungkin tidak, kecepatan kami jauh lebih cepat daripada di alam abadi dan alam surgawi. Dengan tim sebesar itu, mungkin perlu waktu setengah hari untuk masuk dan keluar dari pintu ruang tunggu. Kami jauh lebih cepat dari mereka. Bahkan jika kami sampai ke lantai 100 kita harus menunggu mereka. Mengapa kita tidak tinggal di planet rakus ini selama beberapa hari dan mencicipi makanan di sini? Kata Longge. Ya, akan ada kompetisi makanan dalam 3 hari, tapi makanannya akan banyak, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Untuk menjadi tunggangan Longge, harus diadakan upacara akbar, dan kompetisi makanannya seperti itu upacara. Saya setuju untuk tinggal, kata Xiao Hong sambil melahap kaki monster itu, mengangkat tangannya yang berminyak. Aku juga setuju, kata Xiao Ling dan Yao Tian. Melihat situasi ini, Tang Yidao tersenyum pahit dan mengangguk. Oke, mari kita tinggal di planet Tao Ti ini selama beberapa hari. Yah, dalam kompetisi makanan 3 hari lagi, aku pasti akan memenangkan kompetisi makanan, kata Longge sambil tersenyum. 3 hari kemudian, kompetisi makanan diadakan di pusat kota planet Tao Ti. Pada hari ini, ratusan ribu orang rakus di planet Tao Ti berkumpul di pusat kota untuk membandingkan keterampilan memasak mereka. Pusat kota planet Tao Ti disebut kota makanan Tao Ti. Di kota makanan ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki apapun yang tersedia di kota-kota biasa, satu-satunya yang mereka miliki adalah restoran gourmet yang tak terhitung jumlahnya dengan status dan status. Simbol identitas dan status adalah betapa lezatnya makanan yang mereka masak. Tao Ti Xiaohai kebetulan adalah orang yang berstatus tinggi, dan statusnya tidak kecil. Sebagai patriark muda dari keluarga Tao Ti Divine Beast, keterampilan memasaknya termasuk yang terbaik di bintang Tao Ti ini. Saya telah sepenuhnya mewariskan keterampilan memasak saya kepada Tao Ti Xiaohai. Tentu saja, ada jutaan planet Tao Ti di Menara Dewa Perang sejuta akar, dan Tao Ti Xiaohai hanyalah patriark muda di planet ini. Ada juga banyak keluarga Tao Ti di planet lain, tetapi seseorang dapat menonjol di satu planet. Itu hal yang sangat bagus. Pada saat ini, Longge dan timnya yang terdiri dari sekitar 30 orang sedang duduk di sebuah kotak sebuah restoran besar di pusat kota makanan, mencicipi hidangan unik dari kota makanan tersebut. Jendela kotak ini menghadap ke jalan, memungkinkan Longge dan yang lainnya menikmati pemandangan kota kuliner. Makanannya enak dan mereka bisa menikmati pemandangan. Longge dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa akan semudah itu untuk membobol Menara Dewa Perang. Saat Longge dan yang lainnya membobol Menara Dewa Perang, Longge dan timnya tidak mengurangi jumlah anggotanya, tapi terus meningkat. Hal ini membuat Longge tidak bisa tidak berpikir,
seolah-olah lantai 80 ke 90 diperkirakan dirancang oleh Dewa Perang untuk memungkinkan orang yang lewat mendapatkan tunggangan binatang mitos maksud perang ketika dia punya ide seperti itu. Tepat ketika Long Ge memikirkannya, Tao Ti Xiaohai masuk dari luar kotak. Kakak Long, saya mendaftar untuk Anda, dan saya sendiri yang mendaftar. Jika Anda bisa memenangkan kompetisi memasak, maka saya akan menjadi tunggangan Anda, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Yah, aku sudah lama tidak menggunakan keahlianku. Aku pasti akan memamerkan keahlianku selama kompetisi, kata Long Ge sambil tersenyum. Saudara Long, kalau begitu kami menunggu untuk mencicipi makanan lezat yang kamu buat. Xiao Hong memandang Long Ge dan berkata, air liurnya mengalir keluar terlebih dahulu. Nah, yang kubuat kali ini pasti yang terlezat sepanjang sejarah. Tunggu saja dan nikmatilah, kata Long Ge sambil tersenyum. Kakak Long, aku juga tidak lemah. Aku akan membuat sup besok, tapi sup itu pasti terasa lebih enak daripada sup naga dan phoenix. Tao Ti Xiaohai juga tersenyum bangga, kalau begitu jangan kalah dariku. Haha, belum ada satu kata pun dalam kamusku, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah Long Ge dan yang lainnya mencicipi makanannya lagi, mereka tinggal di restoran dan menunggu dimulainya kompetisi memasak besok. Di kamar hotel tempat Long Ge berada. Saudara Long, makanan apa yang ingin kamu buat? Huo Wu bertanya pada Long Ge. Haha, kelezatannya mencakup segalanya. Kamu hanya perlu tahu cara mencicipinya saat itu, kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah kamu masih begitu misterius bagiku? Huo Wu bertanya sambil tersenyum. Ya, karena kita harus mempelajari lebih banyak hal misterius malam ini, kata Long Ge sambil tersenyum, matanya menatap ke tubuh indah dan timbul Huo Wu. Wajah Huo Wu tiba-tiba memerah. Terkadang hanya setelah Anda rileks, Anda dapat benar-benar merasa puas, memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi semua kesulitan, dan menyesuaikan keadaan Anda hingga mencapai puncaknya. Saat matahari menyinari Food City Plaza dengan radius ribuan mil. Ada ratusan ribu Tao Ti yang berkumpul, semuanya ada di sini untuk berkompetisi. Bagaimanapun, Tao Ti yang bisa hidup di level ini adalah Master Qi Zun tingkat 9. Mereka juga memiliki kemampuan membedakan yang cukup untuk menghargai makanan lezat yang dimasak oleh orang lain. Food City Plaza saat ini. Ratusan ribu panggung telah disiapkan, dengan seorang kontestan berdiri di setiap panggung. Setiap kontestan harus memasak makanan favoritnya di atas panggung. Saat ini, Long Ge sedang berdiri di salah satu arena besar untuk mempersiapkan kompetisi, dan arena di sebelahnya kebetulan adalah arena Tao Ti Xiaohai. Ini karena Xiaohai menceritakan masalah ini kepada ayahnya, kepala keluarga planet Tao Ti, dan kepala keluarga mengaturnya secara khusus. Pemimpin klan Tao Ti berkata kepada Tao Ti Xiaohai, jika Long Ge itu lebih baik darimu dalam memasak, maka kamu bisa menjadi tunggangannya. Dia adalah anggota keluarga naga neraka. Setelah naik ke alam dewa, dia juga akan kembali ke klan naga dari alam dewa. Ketika saatnya tiba, Anda mungkin tidak dapat memasuki klan naga untuk dibaptis karena pengaruhnya. Nah, bagaimana jika keterampilan memasak Long Ge tidak bisa mengalahkan keterampilan memasak saya? Tao Ti Xiaohai bertanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkanmu dan mengalahkan orang lain, aku akan membiarkan dia mengalahkanmu. Keputusan evaluasi akhir ada di tanganku. Aku akan memutuskan kemenangan atau kekalahanmu. Lagi pula, sulit untuk bertemu dengan master yang baik. Aku hanya takut dia tidak akan mampu mengalahkan yang lain, kata pemimpin klan Tao Ti. Ayah, jangan khawatir. Setelah meminum sup naga dan phoenix milikku, dia bisa menyebutkan 138 bahan di dalamnya. Keterampilan memasaknya pasti sama dengan milikku. Aku juga sudah memakan makanan panggangnya. Enak sekali. Tao Ti Xiaohai berkata sambil tersenyum. Yah, dua orang terakhir yang bertanding adalah kamu dan Long Ge, agar kalian bisa memiliki master yang baik, kata pemimpin klan Tao Ti. Ini adalah percakapan antara pemimpin klan Tao Ti dan Tao Ti Xiaohai. Long Ge tidak tahu dan tidak peduli, karena Long Ge datang ke kompetisi hari ini untuk menantang dirinya sendiri. Keterampilan memasaknya, dan kekuatan mentalnya, semangat juang. Karena apa yang ingin disempurnakan oleh Long Ge itu sulit, bahkan hanya memikirkannya saja sudah membuat Long Ge merasa sedikit sulit. Setelah ratusan ribu kontestan berdiri di atas ring, kepala klan Tao Ti Fei berkata dengan lantang di Food City Plaza, selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi memasak Food City yang diadakan sekali dalam 1000 tahun. Kompetisi tahun ini sama dengan sebelumnya. Setiap orang memiliki 3 masak makanan terbaik Anda selama 3 hari, dan bandingkan 2/2 setelah 3 hari. Yang rasanya lebih enak atau lebih enak akan menang, dan yang kalah akan tersingkir, dan seterusnya akan diputuskan. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi semua arena,
dan segera menemukan bahwa arena tempat dia berada di bagian bawah, dan arena Tao Ti Xiaohai berada di bagian atas harus berkompetisi di final. Saat mereka bertemu, Long Ge tersenyum tipis. Long Ge memiliki keyakinan mutlak untuk memasuki final dan memenangkan final. Kakak Long, ayo! Xiao Hong berteriak keras di sebelah arena Long Ge. Ayo! Huo Wu dan yang lainnya juga berteriak keras. Saat mereka bersorak dengan keras, pemimpin klan Tao Ti melihat bahwa tidak ada yang berselisih, dan segera mengumumkan dengan lantang kompetisi memasak kota makanan dimulai sekarang. Menyusul pengumuman dari pemimpin klan Tao Ti, ratusan ribu kontestan di arena mulai memasak makanan dengan penuh semangat Ihong. Setiap kontestan adalah ahli 9 tingkat kecuali Long Ge, dan masing-masing dari mereka adalah ahli memasak yang telah mendalami Yin selama jutaan tahun. Hari ini, mereka berkumpul untuk berkompetisi dalam kompetisi memasak 1000 tahun ini. Saya melihat ratusan ribu orang di arena mengangkat topeng pertarungan mereka. Karena setiap orang memasak dengan cara yang berbeda, dan mereka tidak ingin masakan mereka diganggu oleh orang lain, maka mereka semua memasang topeng pertarungan mereka saat memasak untuk memastikan bahwa mereka bisa. Masukkan hati dan jiwa Anda ke dalam memasak. Melihat hal ini, Long Ge pun memasang topeng semangat juangnya. Saat dia memasang topeng semangat juangnya, suara di sekitarnya benar-benar terisolasi, dan arena Long Ge juga dijamin benar-benar sunyi. Tidak peduli apakah arena di sekitarnya membuat sup segar, mengukus, memanggang, merebus atau merebus, itu tidak ada hubungannya dengan Long Ge. Yang harus dilakukan Long Ge sekarang adalah memurnikan apa yang perlu dimurnikan. Haha, kalau mau masak harus menantangnya. Kamu harus menantang batasnya dan memasak hidangan lezat yang sempurna, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya dan menaburkan awan kabut, yang langsung terjun seluruh arena menjadi kabut. Melihat kabut ini, Xiaoling dan yang lainnya menjadi depresi di bawah ring. Saudara Long yang memasaknya, untuk menghilangkan kabut, apakah dia masih takut kita akan mempelajari keterampilan memasaknya secara diam-diam? Xiaoling cemberut dan berkata, jika kamu membuatnya lebih misterius, kamu akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Jika orang lain telah menyempurnakannya dengan Long Ge, dengan kemampuan pemurnian alami Tao Ti ini, bukan tidak mungkin untuk menirunya. Long Ge ingin aman, kata Qilin Xiaobai. Dan Long Ge takut jika seseorang melihatnya memurnikan, air liurnya akan selalu keluar, kata Qilin Xiaoqiang sambil tersenyum sambil menatap Xiao Hong. Kamu sedang membicarakanku? Xiao Hong sangat marah dan mulai berkelahi dengan Qilin Xiaoqiang. Di arena lain, banyak arena yang juga berkabut. Mungkin orang-orang ini punya keahliannya masing-masing dan menunggu hingga saat-saat terakhir untuk unjuk gigi. Tang Yidao dan yang lainnya tidak terburu-buru, dan duduk bersila di langit di sebelah arena untuk bermeditasi. Selama 3 hari terakhir, orang-orang telah selesai memasak makanan satu demi satu, dan yang belum dimasak adalah arena tempat Tao Ti Xiaohai berada dan arena tempat Long Ge berada. Kakak Long belum selesai memasak. Sudah 3 hari siap, kata Xiao Ling cemas. Jangan khawatir, kakak Long pasti bisa memasaknya. Hanya saja kali ini dia lebih sulit memasaknya, jadi butuh waktu lama, kata Huo Wu sambil tersenyum. Saudari Huo Wu, apakah ini yang disempurnakan kakakmu Long? Xiao Ling bertanya. Dia bahkan tidak memberitahuku, tapi aku pasti akan memenangkan kemenangan terakhir, kata Huo Wu sambil tersenyum. Saat Huo Wu dan yang lainnya sedang berbicara, di atas ring tempat Tao Ti Xiaohai berada, topeng pendendam telah dilepas, kabut telah menghilang, dan Tao Ti Xiaohai telah menyiapkan sup yang ingin dibuatnya. Kita sudah selesai. Tao Ti Xiaohai menyeka keringat di dahinya dan tersenyum sambil melihat sepanci besar sup di depannya yang beratnya sekitar 500 kg. Lalu dia mengangkat matanya dan melihat ke arah Long Ge. 3 hari hampir tiba. Kakak Long belum selesai memasak. Tepat ketika Tao Ti Xiaohai juga mengkhawatirkan Long Ge, topeng semangat juang di arena tempat Long Ge duduk telah dilepas dan kabut telah menghilang. Long Ge tersenyum dan melihat barbeque beruang raksasa sepanjang 100 meter di depannya, dan mengangguk puas. Beruang raksasa ini dikendalikan oleh Long Ge dengan kekuatan mentalnya dan melayang di udara. Kulitnya memancarkan kilau keemasan, dan semburan aroma barbeque datang dari dalam, membuat mulut orang berair tak terkendali. Huo Wu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat barbeque beruang raksasa sepanjang 100 meter, tetapi di saat yang sama mereka juga mengerti bahwa ternyata Long Ge ingin membuat barbeque raksasa seperti itu, jadi itu hanya memakan waktu 3 hari. Kakak Long, apakah kamu berhasil memasak? Tao Ti Xiaohai bertanya di seberang ring. Ya, kamu juga berhasil memasak. Long Ge bertanya. Ya, Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu bertanya, Saudara Long, apakah kamu yakin dengan masakanmu? Jangan khawatir, aku akan bersaing denganmu di final, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Tao Ti Xiaohai mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian memandangi barbeque beruang raksasa yang dimasak oleh Long Ge dengan keraguan. Menurutnya,
Jika kemenangan bergantung pada berat badan, Long Ge harus didahulukan, tapi bagaimana dengan makanan lezatnya mereka mencoba bersaing. Siapa yang memiliki makanan terlezat dan nilai gizi paling tinggi akan menjadi pemenang kompetisi makanan. Tepat ketika Long Ge dan Tao Ti Xiaohai sedang berbicara, pemimpin klan Tao Ti dengan lantang mengumumkan di langit, "Saya nyatakan, penyempurnaan telah selesai, sekarang akan ada kompetisi makanan." Para kontestan antara dua arena serupa akan bersaing satu sama lain untuk menentukan pemenangnya. Jika mereka tidak tahu, beritahu saya pemenangnya dan saya akan menentukan pemenangnya. Mengikuti instruksi pemimpin klan Tao Ti, ratusan ribu kontestan di arena mulai bersaing satu sama lain dengan makanan lezat mereka. "Kakak Long, ayolah," kata Xiao Hong sambil tersenyum. "Oke, bolehkah aku memberimu barbecue untuk setiap kompetisi?" Long Ge bertanya sambil tersenyum. "Oke." Xiao Hong mengangguk putus asa, meneteskan air liur lagi. Qilin Xiaoqiang hanya bisa tersenyum pahit saat dia melihatnya. Long Ge melihat ke arena terdekat. Arena ini juga digunakan untuk barbecue, dan pihak lain sedang memanggang harimau. "Ayo berkompetisi," kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan beruang barbecue berukuran 100 meter untuk terbang ke ring lawan. Pelahap di seberangnya mengangguk, lalu berkata bahwa nama barbekyuku adalah harimau emas, yang panjangnya 10 meter dan beratnya 3.000 kilogram. Harimau ini adalah monster tingkat Ki setelah 36 langkahku, ditambah 366 dipanggang dengan 10 bumbu, kulitnya renyah dan bagian dalamnya empuk dan lesat. Rasanya beragam dan membuat ketagihan. Setelah mengatakan itu, Tao Ti memotong sepotong daging harimau emas untuk dicicipi oleh Long Ge. Setelah Long Ge mencicipinya, dia langsung memujinya. Itu memang seekor harimau emas. Harganya mahal, dan rasanya sangat bagus. "Bagaimana dengan barbekyumu?" tanya Tao Ti di seberang. "Haha, barbekyu saya disebut beruang emas. Panjangnya 100 meter dan beratnya 100.000 kilogram. Beruang ini adalah binatang ajaib tingkat 0 di dunia gelap. Setelah saya melalui 360 proses, saya menambahkan 3.600 bumbu ke dalamnya. Barbekuenya sudah jadi, kulitnya renyah, penuh semangat, bagian dalamnya penuh air, empuk dan enak, juga kenyal, dan dagingnya memiliki 36 lapis rasa yang dijamin bikin ketagihan." Dengan kekaguman, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu aku memotong sepotong besar daging beruang dan menyerahkannya. Tao Ti di seberang awalnya terkejut ketika mendengar perkenalan Long Ge. Sekarang dia melihat daging beruang Fei, dia segera mencicipinya dengan hati-hati. Enak, kulitnya renyah dan enak, warnanya keemasan. Namanya beruang emas sesuai dugaan. Dagingnya empuk dan agak keras, bisa dikunyah dan dicicipi. Dan setelah masuk dagingnya, memang ada 36 rasa yang menghantamku satu demi satu. Rasanya sungguh nikmat, dan energi spiritual yang terkandung dalam beruang tingkat Qi Zun ini juga sangat nikmat. Sangat mengenyangkan, dan membuat orang merasa segar setelah memakannya. Kalau orang awam memakannya pasti akan menjaga penampilan, menyehatkan kulit, dan memberi manfaat bagi darah dan spermanya. Sebaliknya Tao Ti penuh pujian saat memakannya. Setelah itu akhirnya menyelesaikannya, dia tanpa malu-malu berkata kepada Long Ge. "Katakan tidak, ahli memasak ini, bisakah kamu memberiku sepotong daging beruang emas lagi agar aku bisa mempelajarinya dengan cermat?" "Haha, apa maksudmu mengaku kalah?" Long Ge bertanya sambil tersenyum. "Haha, tentu saja aku pasrah dengan kekalahan itu," kata Tao Ti sambil menggaruk kepalanya. "Aku akan memberimu sepotong daging beruang lagi," kata Long Ge sambil tersenyum, lalu memotong sepotong daging beruang emas lagi dan menyerahkannya kepada Tao Ti. Setelah mendapatkan potongan daging beruang emas, Tao Ti dengan senang hati terbang ke bawah ring. Kompetisi makanan Long Ge juga memenangkan pertarungan pertama. "Kakak Long, kami ingin makan juga," teriak Xiao Hong dari bawah ring. "Xiao Hong, Long Ge masih harus berkompetisi. Jangan membagi dagingnya," kata Qilin Xiaoqiang di sebelahnya. "Haha, tidak masalah. Beruang emas ini beratnya 100.000 kilogram. Tidak masalah jika aku memberimu beberapa ratus kilogram. Tapi kamu harus memakannya perlahan. Aku akan bersaing dengan yang lain." Ia menang. "Jangan terlambat untuk makan setelah kompetisi selesai," Long Ge berkata sambil tersenyum. Lalu dia memotong beberapa ratus kilogram barbekyu beruang emas menjadi beberapa bagian dan menyerahkannya kepada Xiao Hong dan yang lainnya. Bagaimana Xiao Hong dan yang lainnya bisa bersikap sopan? Seluruh tim yang terdiri lebih dari 20 orang dengan senang hati makan dan memuji mereka sambil makan. Kompetisi putaran pertama Long Ge juga disaksikan oleh kepala klan Tao Ti. Kepala klan Tao Ti tidak bisa tidak mengagumi, haha, bahkan binatang ajaib tingkat Qi Zun bersedia menggunakannya sebagai makanan. Dia sudah memiliki keuntungan dari segi bahan,
dan setelah 360 proses, dengan tambahan 3.600 bumbu, barbeque beruang emas mungkin akan terbakar. Ia memang sudah tak terkalahkan saat memanggang, namun masih agak sulit untuk melaju ke final. Bagaimanapun, barbeque adalah keterampilan memasak yang paling dangkal, sedangkan mengukus, merebus, dan merebus adalah ekspresi sebenarnya dari keterampilan memasak, seperti sup yang dibuat oleh Xiao Hai adalah yang terbaik. Jangan biarkan Long Ge melanjutkan. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh pemimpin klan Taoti, pada kompetisi sebelumnya, Long Ge menang dengan keunggulan absolut setelah bersaing dengan beberapa ahli memasak yang semuanya adalah pembuat barbeque. Taoti yang gagal itu mengagumi keterampilan barbeque Long Ge. Setelah kekalahan mereka memohon pada Long Ge memberi mereka barbeque beruang emas untuk belajar. Long Ge sedang dalam suasana hati yang baik setelah menang dan tentu saja dia tidak akan menolak, jadi dia memberikannya kepada mereka. Tentu saja, setelah Long Ge memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, mereka yang pandai barbeque akan menghindari Long Ge dan bersaing dengan yang lain, karena mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Ge dalam barbeque, dan mereka berharap orang lain bisa menggunakan teknik memasak lainnya. Keterampilan untuk mengalahkan Long Ge, dan kemudian mereka memancing di perairan yang bermasalah. Jadi, setelah Long Ge memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, ketika dia berkompetisi dengan orang ketujuh, orang itu bukanlah orang yang barbeque, melainkan pengukus ikan. Saat ini, pemimpin klan Taoti juga fokus pada Long Ge, ahli masak rakus yang pandai mengukus ikan, menentukan pemenangnya. Di atas panggung, ahli masak yang pandai mengukus ikan bersaing dengan Long Ge. Ahli masak Taoti yang pandai mengukus ikan memiliki ikan di depannya. Ikan ini panjangnya 10 meter dan banyak potongannya. Hal ini menunjukkan bahwa ahli masak ini juga telah memenangkan banyak pertandingan berturut-turut di masa lalu. Dia ingin menggunakan kemenangan beruntunnya. Memenangkan banyak kompetisi ikan kukus dan nyanyian naga. Ikan kukus saya disebut ikan segar. Terbuat dari ikan mas setingkat Kizun. Panjangnya 10 meter dan berat 3.000 kg. Digunakan 36 proses, dan ditambahkan 360 jenis bumbu. Saat dimakan, lumer di mulut, segar dan nikmat, serta memiliki aftertaste yang tiada habisnya. Tidak hanya bisa menambah nafsu makan, tapi juga cara terbaik untuk mengisi kembali tubuh dan menumbuhkan daging. Ahli masak Taoti yang pandai mengukus ikan, lalu memasukkan sepotong ikan segar ke dalamnya. Long Ge paling suka makan ikan. Melihat ikan yang begitu segar dan empuk di depannya, dia pertama-tama melihatnya dengan hati-hati dan kemudian memuji. Ya, warnanya enak. Setelah mengatakan itu, Long Ge mengeluarkan sepasang sumpit dari Space Ring dan perlahan mencicipi ikannya. Saat dia mencicipinya, Long Ge segera merasakan bahwa ikannya sangat halus, segar dan lezat mulutnya. Sungguh lezat. Enak sekali. Long Ge mencicipi ikan itu dan berkata sambil tersenyum. Haha. Aku penasaran bagaimana perbandingannya dengan barbeque-mu. Tuan Taoti, yang pandai mengukus ikan, tertawa. Haha, siapa bilang aku ingin bersaing denganmu dalam barbeque? Aku ingin bersaing denganmu dalam ikan kukus. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk jarinya, dan tiba-tiba semangat juang membelah telapak tangan besar itu beruang emas itu seperti pisau. Telapak tangan beruang emas itu panjangnya sekitar 10 meter dan lebarnya, di dalam cakar beruang besar itu terdapat seekor ikan. Orang mungkin bilang kamu tidak bisa makan ikan dan kaki beruang sekaligus. Sekarang aku mengukus ikan di kaki beruang, jadi pasti terasa lebih enak, kata Long Ge sambil tersenyum. Ahli Taoti yang pandai mengukus ikan kaget saat melihat ada sekitar 8 meter ikan di kaki beruang, dan ratusan ahli masak Taoti yang mengawasi juga terkejut melihat Long Ge mengukusnya seperti ini. Cara ikan. Bahkan pemimpin klan Taoti memandangi ikan di kaki beruang itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Entah bagaimana ikan ini dikukus. Tanya ahli masak yang pandai mengukus ikan. Haha, ikan ini disebut ikan paus, dan juga merupakan monster tingkat Kizun. Meski lebih kecil dari ikanmu, beratnya tetap 3.000 kg dan panjangnya 8 meter. Saya telah menghabiskan 360 proses dan menambahkan 3.060 meter. Ratusan bumbu digunakan untuk mengolahnya, karena ikan ini dikukus dengan cakar beruang jadi sudah menyerap intisari kaki beruang. Dagingnya enak sekali, tidak hanya meleleh di mulut, tapi juga penuh energi spiritual. Rasanya sangat halus dan empuk. Kalau tidak percayalah, silakan mencobanya. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk memotong sepotong daging yang lezat. Ikan itu diantarkan ke ahli memasak, Taoti, yang pandai mengukus ikan. Master Taoti, yang pandai mengukus ikan, terkejut. Dia segera mengambilnya dan mencicipinya. Tidak masalah jika dia tidak mencicipinya. Begitu dia mencicipinya, dia menyadari bahwa semua yang dikatakan Long Ge adalah benar. Masing-masing dari 360 proses ini dapat dipelajari dalam waktu yang lama 3006. Masing-masing bumbu membuatnya berpikir lama,
dan energi spiritual yang melimpah di dalam ikan serta kelezatan dagingnya membuatnya mabuk dengan ikan kukus yang lezat. Dia menemukan bahwa dia sudah mengukusnya ikannya. Selesai makan. Bagaimana? Enak. Longge memandang ahli memasak Taoti di seberangnya dan bertanya. Faktanya, Longge sudah mengetahui hasil dari ekspresi kenikmatannya, tapi sekarang Longge hanya ingin pihak lain mengaku kalah. Enak, enak sekali. Bisakah Anda memberi saya lagi? Saya ingin belajar dan belajar, tanya ahli memasak Taoti. Tentu saja, tapi sepertinya pemenang pertandingan ini belum ditentukan, kata Longge sambil tersenyum. Tentu saja kamu menang, kata ahli memasak Taoti sambil tersenyum masam. Oke, aku akan memberimu sepotong ikan, kata Longge sambil tersenyum, lalu memberikan sepotong besar ikan kepada ahli memasak yang rakus. Saudara Long, selamat atas kemenanganmu, kata Huohu sambil tersenyum di samping ring. Haha, itu hanya lelucon, kata Longge sambil tersenyum. Kakak Long, kami ingin makan juga, kata Xiao Hong sambil cemberut, mulutnya penuh dengan air liur kristal. Aku akan memberimu lebih dari 100 kilogram, dan aku akan bersaing dengan yang lain, kata Longge sambil tersenyum, lalu memotong lebih dari 100 kilogram ikan kukus untuk Xiao Hong dan yang lainnya. Xiao Hong dan yang lainnya dengan senang hati mengambilnya dan memakannya bersama, memuji mereka sambil makan. Setelah bertahun-tahun, keterampilan memasak Longge meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan kekuatan mentalnya. Jika Longge tidak memiliki kekuatan mental super, bagaimana dia bisa mengukus ikan di kaki beruang? Bagaimana mungkin menyelesaikan 360 proses dan menambahkan 3.600 jenis bumbu? Melihat situasi ini, pemimpin klan Taoti di langit hanya bisa menghela nafas haha, sepertinya Longge tidak hanya pandai memanggang, tapi juga pandai mengukus ikan. Entah level berapa memasak, merebus, dan merebus dia akan mencapainya di masa depan. Longge kekuatan spiritual sudah ada pada ikan kukus ini. Ia sudah menunjukkan kalau dirinya sangat bertenaga, namun kekuatan mental yang kuat bukan berarti ia pandai memasak. Untuk bisa pandai memasak, harus banyak berlatih. Namun, pada kompetisi sebelumnya, Longge berhasil menaklukkan lawannya dengan sungguh-sungguh makanan. Aku tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Memang benar, setiap Taoti tidak hanya ahli dalam memasak, tetapi juga ahli dalam menikmati makanan. Mereka tidak akan berbohong di depan makanan yang benar-benar lezat. Longge menaklukkan setiap lawan dengan barbeque yang sempurna dan ikan kukus, tetapi ada lebih banyak lawan yang menunggu untuk lagu panjang. Persaingan berlanjut, pada kompetisi berikutnya, Longge berhasil mengalahkan beberapa lawan yang pandai memanggang dan mengukus ikan. Lawan berikutnya yang ditemuinya adalah seorang ahli masak yang pandai memasak. Ini adalah ahli masak yang berdiri di atas ring, di depannya ada panci, dan dasar panci masih menyala. Artinya, makanan yang dimasaknya harus dimakan selagi masih panas, jadi harus dipanaskan semua waktu. Setelah dia membuka panci, keluar aroma yang menyengat, lalu dia berkata hidangan lezat yang saya masak disebut dewa melompati tembok, yang artinya bahkan para dewa pun akan mencium wangi tersebut dan ingin memanjat tembok untuk makan itu. Sama. Haha, aku tidak tahu cara memasak dewa yang melompati tembok ini. Longge bertanya sambil tersenyum. Bahkan saat menghadapi lawan yang pandai memasak, Longge begitu tenang, yang membuat pemimpin klan Taoti siapa telah mengamati Longge di langit terasa seperti naga. Lagu itu tidak dapat diprediksi, dan itu juga membuat orang-orang rakus di sekitarnya merasa bahwa Longge begitu percaya diri. Bagaimanapun, Longge telah mencapai puncak dalam barbeque dan ikan kukus. Tidak ada yang berani meremehkan Longge. Sekarang, Longge menghadapi lawan yang pandai memasak. Orang lain mungkin tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi Huohu dan yang lainnya memiliki keyakinan mutlak. Tidak peduli siapa lawan Longge, mereka pasti akan kalah pada akhirnya. Ahli memasak yang pandai memasak memandang Longge yang tetap tenang di depan dewa melompati tembok. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan memperkenalkan dewaku melompati tembok telah lewat total 36 proses dan ditambahkan 300 bahan. 60 jenis bumbu kemudian direbus di atas api selama 3 hari 3 malam. Rasanya begitu harum dan kaya hingga membuat para dewa terpesona. Jika tidak aku tidak percaya, cium saja dan cicipi. Setelah mengatakan itu, ahli memasak mengisi semangkuk Shen Tiaoqiang dan mengirimkannya ke Longge. Setelah Longge menyesapnya, dia langsung merasakan seluruh jiwanya akan disublimasikan, dan dia langsung memuji dari lubuk hatinya aromanya memang seperti dewa yang melompati tembok. Haha, dewa melompati tembok ini tidak hanya harum, tapi juga enak. Kalau tidak percaya, cobalah. Melihat Longge memuji keharuman dewa melompati tembok, ahli masak di seberangnya pun ikut berkata senyuman. Oke, Longge mengangguk, lalu mulai mencicipinya perlahan. Untuk menjadi ahli memasak, pertama-tama kamu harus menjadi ahli kuliner. Hanya dengan bisa mencicipi kualitas makanan kamu bisa membuat hidangan yang paling ideal harus mencicipi dulu.
Long Ge memakan makanan Shen Jiaoqiang dan tidak bisa tidak memujinya dengan tulus. Bahan-bahan di dalamnya semuanya adalah daging enak dari monster level Qixun. Ya, ada 9 jenis. Ahli memasak di seberangnya juga tercengang, lalu bertanya apakah kamu masih bisa memakannya. Jangan melewatkan kata-kata. Daging ini halus, enak, dan kenyal. Apakah itu daging kaki belakang binatang mitos itu? Long Ge bertanya sambil makan. Yah, apakah kamu masih bisa memakannya? Kata ahli memasak di seberangnya sambil tersenyum. Ada 18 jenis materi surgawi dan harta duniawi di dalamnya, salah satunya disebut rumput dewa. Pantas saja para dewa melompati tembok untuk memakannya, kata Long Ge sambil mendecakkan bibirnya, dengan senyum puas di wajahnya. Haha, pemahamanmu tentang dewa melompati tembok sudah sangat bagus. Kamu layak menjadi ahli kuliner. Bagaimana dengan kemampuan memasakmu? Jika kamu ingin membandingkan beruang emas atau ikan palem yang kamu panggang tadi dengan dewa melompatiku tembok, paling-paling hampir sama, tapi tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya, kata ahli memasak di seberangnya sambil tersenyum. Haha, kalau kamu sudah punya dasi dengan Golden Bear Bebeki dan Palm Steamed Fish, dan aku bawakan kelezatan lainnya, bukankah kamu harus mengaku kalah? Long Ge meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berkata, jika kamu membuat makanan lezat ini dalam 3 hari ini, saya akan menyerah, kata ahli memasak di seberangnya. Dia telah menghabiskan banyak energi mental untuk memasak panci Buddha melompati tembok ini dalam 3 hari terakhir. Tidak bisa diselesaikan dalam 3 hari ini. Terlebih lagi, menurutnya, penyelesaian barbecue dan ikan kukus oleh Long Ge sudah menjadi hal yang luar biasa. Haha, aku sudah memasak sesuatu yang lain, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu bertanya, di mana hidangan siongmu yang paling enak? Tentu saja itu cakar beruang, kata ahli memasak yang melompati tembok. Lalu apakah kamu melihat bahwa kaki beruang itu kosong? Kata Bu Tiao. Long Ge terus bertanya. Tentu saja saya melihatnya, Anda telah menggunakan ruang di dalam kaki beruang untuk mengukus ikan, kata ahli memasak. Lalu menurutmu kemana perginya bagian kaki beruang yang paling enak dan empuk? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Di mana? Aku tidak bisa menebaknya, ucap sang ahli masak. Haha, sebenarnya masih di cakar beruangnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak bisa melihat. Tanya ahli memasak dengan ragu. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya, karena bagian paling lembut dari kaki beruang ada di dalam perut ikan. Long Ge tertawa, dan kemudian dengan sapuan tangannya, garis putih semangat juang melintas seperti abilahnya, langsung memakan ikan kukus sepanjang 10 meter itu. Ikan itu dibelah, memperlihatkan bagian dalam kaki beruang, dan kaki beruang itu masih mendidih dan mengukus terus-menerus. Ah, kamu telah menggunakan kekuatan mentalmu untuk mengontrol suhu di dalam. Tanya ahli memasak tidak percaya. Melakukan ini sangat menuntut mental, dan Long Ge mengontrol suhu telapak tangan beruang saat berkompetisi terlalu besar. Faktanya, hal ini tidak mengherankan. Dengan terus berkembangnya alam semesta batin dan Tian Long Ge, kekuatan mental Long Ge menjadi semakin kuat, dan dia mampu menjaga suhu di dalam perut ikan tanpa masalah. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Oke, aku akui aku kalah, tapi bisakah kamu membiarkan aku mencicipi kaki beruang yang kamu masak? Tanya ahli memasak di seberangnya. Tentu saja, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menggunakan mangkuk batu giok untuk mengisi semangkuk telapak tangan beruang kepada ahli memasak di seberangnya. Ahli memasak di seberangnya mengambil mangkuk batu giok dan langsung tertarik dengan aroma yang kaya di dalamnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan memuji aromanya. Itu telah sepenuhnya merangsang rasa cakar beruang, dan ada banyak jenis bumbu. Ya, totalnya ada 360 jenis bumbu, dan cakar beruang ini tidak hanya harum, tapi juga enak, kata Long Ge sambil tersenyum. Oh, ahli memasak di seberangnya mengangguk, lalu mengambil sendok giok dan mulai makan. Tak masalah jika tak mau menyantapnya, begitu menyantapnya, sang juru masak langsung dikejutkan dengan nikmatnya rasa kaki beruang ke dalam selera. Kemudian gelombang rasa menghantam selera ahli memasak dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama penuh energi. Energi spiritual dan kehangatan yang merasuki hatinya mengalir ke perutnya, memberinya perasaan ekstasi, dan dia tiba-tiba lupa di mana dia berada. Tepat ketika ahli memasak sedang menikmatinya dengan mata tertutup, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah selesai memakan cakar beruang di mangkuk batu giok. Haha, Tuan, apakah kaki beruang ini enak? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Enak, saya terkesan. Tapi bisakah Anda memberi saya lebih banyak lagi? Sang ahli masak bertanya dengan malu-malu. Setiap pelahap ahli dalam menikmati makanan lezat tersebut. Tentu saja Long Ge tersenyum dan menyajikan mangkuk lagi kepada ahli memasak di sisi lain. Ahli memasak di sisi lain mengucapkan terima kasih dan terbang dari panggung. Kakak Long, ternyata kamu masih menyimpan rahasia ini,
kami ingin memakannya juga, teriak Xiao Hong gembira di bawah ring. Aku akan memberimu lebih dari 100 kilogram, dan sisanya akan kuberikan padamu untuk ujian. Aku akan memberikannya padamu setelah ujian, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengisi lebih dari 100 kilogram cakar beruang yang lezat untuk Xiao Hong dan yang lainnya. Xiao Hong dan yang lainnya dengan senang hati mengambilnya dan memakannya dengan gembira. Mereka makan begitu banyak makanan lezat, jika bukan karena semangat juang untuk membantu pencernaan, perut mereka mungkin akan pecah. Kepala klan Taoti di langit sangat terkejut saat melihat perut ikan Long Ge yang indah direbus di telapak tangan beruang. Menurutnya, Long Ge pasti sudah lama masuk final. Haha, Long Ge tidak hanya kuat secara mental, tapi juga pandai memanggang, dia juga sangat pandai mengukus ikan dan memasak. Tidak hanya dia istimewa, tapi dia juga memasak makanan yang sangat enak. Yang terpenting dia punya ide-ide baru. Ge tidak akan kesulitan memasuki final. Setelah pemimpin klan Taoti selesai membaca Long Ge, dia juga melihat Taoti Xiaohai miliknya, yang saat ini sedang bersaing dengan yang lain. Sup yang dibuat oleh Taoti Xiaohai hanyalah sepanci sup, tetapi memiliki rasa yang tak terhitung jumlahnya, yang sungguh mencengangkan. Haha, sup nagaku punya total 360 bumbu. Yang terpenting mengandung energi spiritual atribut api yang kaya. Aku jamin kamu akan meminumnya dengan kagum, kata Taoti Xiaohai sambil tersenyum, lalu menaruhnya sendok ke dalam panci. Di dalamnya, dia menuangkan sup dan membiarkan Taoti mencicipinya. Setelah mencicipinya, semua lawannya mengaku kalah. Seiring berjalannya permainan, Taoti Xiaohai juga mengandalkan sepanci sup untuk mengalahkan lawannya satu demi satu. Haha, sup Phoenixku memiliki total 360 bumbu yang ditambahkan ke dalamnya. Yang terpenting mengandung energi spiritual atribut es yang kaya, yang dijamin akan membuatmu meminumnya dengan gembira, juga menuangkannya dari panci yang sama. Sup tersebut dituangkan untuk diminum lawan. Setelah lawan meminumnya, mereka pun mengangguk untuk menyatakan kekalahan. Setelah mengaku kalah, para pelahap bertanya-tanya pada Xiaohai, apakah sup yang kamu masak terkadang sup naga dan terkadang sup phoenix? Saya bisa membuat sup naga dan sup phoenix sekaligus. Tentu saja, saya bisa menyajikan dua rasa yang berbeda, kata Taoti Xiaohai. Membuat sup adalah hal yang paling sulit. Kamu sebenarnya membuat 2 panci sup dalam 3 hari. Sepertinya kekuatan mentalmu sudah sangat kuat dan kami pantas kalah secara tidak adil. Para rakus di sebelah mereka berkata satu demi satu. Haha, kedua panci sup ini bisa digabungkan menjadi satu. Jika digabungkan, akan disebut sup naga dan phoenix, kata Taoti Xiaohai, lalu dia memutar kepala panci itu membentuk lingkaran beratnya puluhan ribu kilogram. Lalu aroma yang lebih kuat keluar dari dalam. Baunya enak sekali, para pelahap mengangguk memuji. Haha, tidak hanya kaya akan wanginya, tapi juga enak. Xiaohai, si rakus, berkata sambil tersenyum, lalu mengisi semangkuk sup naga dan phoenix untuk diminum oleh orang-orang rakus. Para pelahap itu penuh pujian setelah menghabiskan minumannya. Kalau Anda orang biasa pasti bisa memperpanjang umur, melancarkan peredaran darah, dan menghasilkan sari buah, kata Taoti Jia. Yah, tidak hanya berisi aura binatang suci Taoti kita, tapi juga aura es phoenix. Perpaduan es dan api membuatnya terasa nikmat, puji Taoti. Di tengah pujian, Taoti Xiaohai menggunakan sup naga dan phoenix ini untuk melewati semua kompetisi dan mencapai final. Di sisi lain, Long Ge juga lolos kompetisi dan masuk final dengan 3 keahlian unik memanggang beruang emas, mengukus ikan di kaki beruang, dan merebus kaki beruang di perut ikan. Melihat situasi ini, pemimpin klan Taoti juga sangat senang, karena dia paling ingin melihat situasi ini. Haha, finalnya antara Long Ge dan Xiaohai dari neraka. Apakah kamu tertaklukkan oleh keterampilan memasak mereka? Sekarang, mari kita lihat final mereka, kata pemimpin klan Taoti. Tiba-tiba, seluruh Food City Plaza mendapat tepuk tangan dan sorak-sorai yang hangat. Long Ge, kakak Long, ayolah. Tang Yidao, Xiao Ling dan yang lainnya berteriak keras dari samping. Xiaohai, ayolah, pertahankan kehormatan ahli memasak Taoti kita. Taoti di sekitarnya juga berteriak keras, tapi menurut mereka, Long Ge sekarang telah sedikit menekan Taoti Xiaohai dengan ketiga makanan lezat itu, kecuali masih ada sesuatu di dalam panci Taoti Xiaohai. Ada alasan lain, kalau tidak Taoti Xiaohai pasti akan kalah. Di arena penggabungan raksasa, Long Ge menghadapi Taoti Xiaohai sambil tersenyum, dan Taoti Xiaohai juga menghadapi Long Ge dengan senyuman. Di sebelah Long Ge ada beruang emas barbeque raksasa sepanjang 100 meter, dan sekarang menjadi beruang emas barbeque raksasa sepanjang 10 meter cakar beruang. Telah dibelah dan bagian dalamnya terlihat ikan kukus yang lezat keluar, dan perut ikan telah dibelah, memperlihatkan kaki beruang lezat yang dimasak di dalamnya dan di sebelah Taoti Xiaohai, ada panci seberat puluhan ribu kilogram, di mana naga itu direbus.
Sup naga dan phoenix merupakan kombinasi sup dan sup phoenix. Final makanan terakhir akan segera dimulai, siapa yang bisa memenangkan kejuaraan terakhir, Long Ge atau Tao Ti Xiaohai. Semua mata penonton terfokus pada ring untuk melihat pertarungan terakhir antara Long Ge dan Tao Ti Xiaohai. Xiaohai, jika supmu hanya sup naga dan phoenix, sebaiknya kamu menyerah saja, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, apakah kamu sudah mencoba sup naga dan phoenixku? Tao Ti Xiaohai bertanya. Bukankah itu yang aku minum 6 hari yang lalu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, sup hari ini terasa lebih enak daripada sup 6 hari yang lalu, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu mengisi semangkuk sup naga dan phoenix dan menyerahkannya lagi kepada Long Ge. Long Ge mengambil mangkuk sup dan meminumnya, memejamkan mata dan menikmatinya. Setelah beberapa saat, Long Ge perlahan berkata, benar saja, bahannya lebih banyak daripada 6 hari yang lalu. Total ada 720 jenis bahan. Tentu saja tidak termasuk darah sari Tao Ti dan darah es Phoenix. Bagaimana jika dibandingkan dengan 3 hari yang lalu? Tao Ti Xiaohai berkata dengan bangga. Rasanya lebih enak dari 3 hari yang lalu, tapi aku masih mengatakan hal yang sama. Jika supmu hanya setingkat ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Long Ge tersenyum, lalu menjabat tangannya dan memotong sepotong beruang emas barbecue, potong sepotong ikan kukus segar, isi semangkuk cakar beruang, dan serahkan kepada Tao Ti Xiaohai di bawah kendali mental. Haha, aku ingin mencobanya. Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu mengambil barbecue dan mulai memakannya. Yah, barbecue telah mencapai puncak keterampilan barbecue. Itu membuat orang meneteskan air mata. Ini lebih baik daripada apa yang saya makan dalam 6 hari. Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu mencicipi ikan kukusnya lagi. Ya, ikan kukusnya meleleh di mulutmu, dan sisa rasanya tidak ada habisnya. Ini memang puncaknya. Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu melanjutkan mencicipi kaki beruang itu. Yah, kaki beruangnya dimasak dengan baik. Penuh energi spiritual, menghangatkan hati, sangat segar dan lembut, dan lezat, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum bahagia. Melihat pujian Tao Ti Xiaohai, penonton di sekitarnya merasa bahwa Long Ge lebih unggul. Huo Wu dan yang lainnya juga tertawa gembira atas keunggulan Long Ge. Kakak Long harus menang, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Aku tidak percaya keterampilan memasak siapapun lebih baik daripada kakak Long. Haha, kompetisinya belum berakhir, belum tentu begitu, kata Huo Wu sambil tersenyum. Di atas ring, Long Ge melihat ekspresi Tao Ti Xiaohai, lalu bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah ketiga makanan lezat ini bisa mengalahkan sup naga dan phoenixmu. Haha, tentu saja, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Apakah itu berarti aku menang? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Haha, jika aku hanya bisa membuat sup naga dan phoenix, kamu mungkin akan menang, tapi yang aku buat bukan hanya sup naga dan phoenix, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu meletakkan mangkuk dan sumpitnya, berjalan menuju besarnya ketel, dan menggunakan tangannya untuk memutar ketel, terdengar suara di dalam ketel. Tao Ti Xiaohai tersenyum, menyajikan semangkuk sup untuk Long Ge, lalu berkata silakan minum, mari kita lihat sup jenis apa ini. Oh Long Ge mengangguk, lalu mengambil mangkuk sup dan meminumnya. Saat sup panas masuk ke perutnya, rasa yang mendominasi mengalir ke perutnya bersama sup tersebut, membuat semangat Long Ge langsung melonjak. Hah! Menjadi Raja Dunia, memiliki perasaan seperti itu seharusnya menjadi sup yang dapat ditanggung oleh Raja Binatang Buas di tingkat Qizun. Sup ini namanya sup harimau, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum bangga, panci ini dibagi menjadi 3 bagian. Dalam 3 hari, saya memasak 3 jenis sup sekaligus, yaitu sup naga, sup phoenix, dan sup harimau. Kombinasi sup naga dan sup phoenix disebut sup naga dan phoenix. Kombinasi sup naga, sup phoenix dan sup harimau disebut sup naga, phoenix dan harimau dia. Saat dia berbicara, Tao Ti Xiaohai memutar ketel besar. Tiba-tiba, ketel 3 bagian digabungkan menjadi 1, dan 3 sup lezat segera digabungkan. Pada saat sup digabungkan, bayangan Tao Ti, Ice Phoenix, dan Tiger muncul di ketel. Kemudian, aroma super kaya menyebar dengan kombinasi sup naga, phoenix, dan harimau, mencakup jarak 100 mil dengan ekstrim dalam keharuman yang kaya. Penonton di sekitarnya terkejut. Keahlian Xiaohai dalam membuat sup jauh melebihi kemampuan kami, kata Tao Ti Jia. Yah, tingkat masakan ini layak menjadi nomor 1 di antara bintang Tao Ti kita, kata Tao Ti Yi. Pemimpin klan Tao Ti melihat formasi sup naga, burung phoenix dan harimau, dan tersenyum bahagia haha, keterampilan memasak Xiaohai akhirnya melampaui milikku. Sepertinya sudah waktunya dia keluar dan bertarung di alam dewa. Namun, menurut formasi sup naga, phoenix, dan harimau, sup naga, phoenix, dan harimau lagu tersebut mungkin akan hilang.
Huo Wu dan yang lainnya melihat formasi sub naga, burung phoenix, dan harimau, dan tidak bisa tidak khawatir tentang Long Ge. Sub naga, phoenix, dan harimau, sangat kuat. Akankah saudara Long kalah? Lihat senyuman di wajah kakak Long, sepertinya dia tidak menyerah begitu saja, kata Huo Wu sambil tersenyum. Xiao Hong dan yang lainnya menoleh dan melihat Long Ge masih tersenyum di atas panggung. Bolehkah aku mencoba sub naga, phoenix, dan harimau ini? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Oke, aku akan membuatmu yakin setelah kalah, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu mengisi semangkuk sup naga, burung phoenix, dan harimau dan mengirimkannya ke Long Ge. Long Ge mengambil mangkuk sup dan meminumnya dengan serius. Yah, rasanya enak. Energi api panas, energi air dingin, energi logam yang keras, itu memang sup naga, burung phoenix, dan harimau. Long Ge menutup matanya dan memuji dengan tulus. Haha, apakah itu berarti aku menang? Tao Ti Xiaohai tersenyum bangga. Haha, kalau aku hanya punya 3 makanan lezat ini, aku pasti kalah. Namun, makanan lezatku bukan hanya 3 makanan ini. Long Ge meletakkan mangkuk sup dan berkata sambil tersenyum. Oh, apakah kamu sudah memasak lebih dari 3 jenis makanan lezat dalam 3 hari terakhir? Tao Ti Xiaohai bertanya dengan heran. Semua pelahap yang menonton juga sangat terkejut. Mereka sebenarnya memasak lebih dari 3 jenis makanan lezat dalam 3 hari. Ini membutuhkan banyak kekuatan mental dari Long Ge. Namun, Huo Wu dan yang lainnya percaya pada Long Ge. Jadi, Long Ge mulai memamerkan makanan lezatnya satu persatu di bawah tatapan curiga para pelahap dan tatapan penuh kepercayaan dari Huo Wu dan yang lainnya. Beruang itu punya 2 cakar. Demikian pula, ada ikan kukus di cakar beruang lainnya, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu membuka cakar beruang lainnya, dan ikannya masih mengepul. Orang-orang Tao Ti mulai terkesiap, dan mata mereka berubah dari curiga menjadi terkejut, sementara mata Huo Wu dan yang lainnya berubah dari percaya menjadi bangga, dan mereka bangga pada Long Ge. Apakah ikan kukus itu masih memiliki cakar beruang di perutnya? Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu menggunakan semangat juangnya untuk berubah menjadi pisau tajam dan membelah perut ikan kukus itu. Long Ge benar-benar menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol suhu telapak tangan kedua beruang tersebut, dan kemudian berkompetisi dengan yang lain seolah-olah dia bahkan tidak melakukan apapun. Long Ge, aku sangat mengagumimu. Gabungan 5 makanan lezat ini cukup untuk dipadukan dengan sup naga, burung phoenix, dan harimauku. Tao Ti Xiaohai memuji, dan kemudian memandang Long Ge sambil tersenyum mengenali Long Ge. Song bisa menjadi tuannya. Namun, Long Ge harus menang, agar dia bisa menjadi master sejati Tao Ti Xiaohai, dan hanya dengan begitu Tao Ti Xiaohai bisa benar-benar mematuhinya. Haha, apakah ini dasi? Bagaimana jika aku punya makanan enak lainnya? Apakah ada makanan lezat lainnya? Tao Ti Xiaohai tercengang. Semua orang yang hadir terkejut. 1100.